Wayan, sehat selalu Pak Wayan. Ya Pak Sun, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sun, selamat pagi Pak Asman, semuanya. Selamat pagi Iya, semuanya. pagi semua sehat selalu. Ya. Amin, Amin, amin. Ya, Pak Sun. Pak Sun. Ya, Pak Sun, tertawanya bagaimana? Pada semangat. Iya, yang bikin kangen ini ketawanya ini. Iya. Wah, ini hari ini nggak seragam Pak Asman sama Pak Sun ini, ya? Oh iya betul. Nggak seragam hari ini. Yang penting satu tujuan ya. Iya. Kan nggak sengaja. Pak Sun. Nggak sengaja juga atau seragamnya. Kebetulan Iya. terus aman. Yang penting satu tujuan. Amin, amin. Ya. Bisnisku, ibadahku. Jangan mengharap ya. Haraplah sama yang di atas. Jalani aja, jalani aja sistem yang atur. Pagi Pak Asman, pagi semua. Selamat pagi semuanya. Ya, pagi, Mas Pagi Romo. Pak Heri, Pak Wah, Asman, ini selamat pagi. Selamat pagi semua. cicit saya ini, Mas Romo itu cicit saya. Lah ini mbok saya ini, Bu Tarigan. Nah ini mbok saya ini, mbok baru. Pagi Pak Mbok Sun. nemu. Pagi Bu Tarigan. Pagi. Bu Tarigan, selamat pagi. Pagi Pak Wayan. Suaraku serak ya, aku batuk. Selamat Minumnya pagi air putih hangat semuanya. itu, Bu Tarigan. Selamat pagi Pak Wayan, Bu Tarigan, Bu Selamat Cucu. pagi, Bunda Cucu. Wah ini cucuku dari Demak juga muncul ini. Wah Bunda Cucu. Wah. Semangat Pak Sun belajar. Oh iyalah. Belajar nih. Iya. Oh, cucunya tuh, cucu Pak Sun. Iya Bunda Pak Cucu Haji. tuh cucunya Pak Sun itu. Oh, Anak-anaknya sudah pada hilang, tapi ya masih hidup. udah punya cicit berarti, cicit. Iya, ini yang aktif cucu sama cicit, Yangkongnya ya. Alhamdulillah masih aktif Yangkong ya. Selamat pagi Pak Wayan, Pak Sun. Ya, Selamat pagi semua. Semuanya, Pagi, Pak Bapak-bapak, Roy. Sehat, selamat Pak pagi. Roy. Alhamdulillah Umi Susu. Pak Rowi, selamat pagi. 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 Sehat Pak Roy. Alhamdulillah. 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 Pagi Pak Roy. Assalamualaikum Pak Roy dan semuanya. Waalaikumsalam Pak Wadoli. Oh, Pak Roy jadi muda ya. Pagi, Pak Haji Padoli. Harus bahagia Pagi, Pak. Pak Wayan. Bahagia, bahagia, bahagia. Nah, setuju Masa saya. kemaleh toh? Pak Roy. Apalagi nanti. Ya gimana Oh, mau iya. sukses kalau kerja pun Harus sudah nggak bahagia. bahagia. Iya. Bentar lagi mau lebaran, mau puasaan, ya harus bahagia. Iya. Puasa terutama Pak Roy. Pak. Roy, pagi ini cerah, secerah pagi hari Senin. Ya, setelah pagi hari Senin. Soalnya hari Minggu Harus, ada dicas kemarin. harus bahagia, ya. Assalamualaikum Roy. Pagi, Pak Haji. Ya. Semangat pagi cerah. Ya. Selamat pagi membara, Pak Haji. Ya. Wah, Pak Nehan ini masih puasa ini, masih apa namanya bertapa. Jadi membaranya belum lihat lagi. Mati geni Pak Nehan, mati geni. Hari Senin ini Mati yang geni, penting Pak mati Bakri, geni. Pak Roy, Pak Darmawan ada aja sudah aman. Pak Asman sehat Pak Asman. Alhamdulillah sehat selalu. Smile. Ini ciri-ciri pensiun mendekati bakal tercapai nih. Apalagi Amin. kalau Pak Roy udah senyum-senyum Amin, amin. beda.
Amin. Amin. Wah, Pak Roy Pasti. tambah muda ini Pak Roy. Pak Roy tambah muda Pak Haji. Iya. Terus gendang. Diserang bareng-bareng lah. Iya. Iya, Ternyata Lampungnya diserang banyak bareng-bareng. yang mengidolakan Pak Roy ini. Lampung sudah anti blokir Lampung. Iya. Nah, iya. Tapi Biar kita alhamdulillah serang ada- bareng-bareng biar cepet Iya. gol. Serang bareng-bareng lah. Dari segala Double penjuru. ngebul itu kata Pak Nihan. Alhamdulillah. Semua ngikuti sesuai perjalanan lah. Iya. Perjalanan Amin, amin, amin. Iya, perjalanan harus benar. perjalanan itu kadang ada lubang, kadang ada tanjakan, ada jalan datar gitu. Yang penting fokus ke depan, ya. Yang penting fokus ke depan. Biar gak masuk Perjalanannya harus lubang-lubang. benar, ya. Nanti kita usulkan lagi. Itulah untuk perjalanan ombak hidup. supaya anti blokir. Kalau ombak nanti anti blokir pasti 6 bulan. Pak Amin, Beni, apa amin. kabar Pak Beni? Baik, Pak Padoli. Selamat pagi, Pak Beni. Pagi. Amin, 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 Pagi amin. Pak Beni. Amin. Pagi, Bu Yati. Iya ini batuk, masih batuk. Tadi ada Bu Tarigan, kayaknya Bu Tarigan mana ya Bu Tarigan? Ada, Pak. Itu Ada nih. suaranya Oh. kurang ini. Selamat Suaranya kurang Kurang Pagi. merdu. Pagi Pak kurang Padoli. mendukung. Pagi. Pagi Pak Ben, sehat Pak Kemarin. Ben. Kurang referral ini, Bu Tarigan. Referralnya dibagi-bagi, Bu Tarigan. Keroyok rame-rame, serang rame-rame. Amin, amin, siap. Betul, Pak Rahmat Ladali. Baiklah. Iyalah Pak Surya. Iya, Iya. yang penting kita serang, fokus ke depan, Iya, ya. fokus lah. Supaya Udah, bisa bismillah, gol. sampai, pasti sampai. Iya. Soalnya kalau Pak Sun setahun pensiun malah membahayakan Ya. ini. Oh iya, Warai. Pagi. dikira Wah, punya memek, punya persugihan. Iya, pagi Pak Bas. pagi Pak Padoli. Ya, pagi Wah, teman-teman kita semua kereta api. ya. Wah, luar biasa nih. Senyum-senyum. Pak Ya. Basri, Pak Basri. Halo. Bahagia, Halo, bahagia, Bu Romo, bahagia. Bu Susu. Ya, pagi semua ya teman-teman ya. Secara Selamat harapan. pagi. Amin ya. Amin. Yuk, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mulai. Yuk, kita masih tunggu ya, teman-teman. Coba lihat lagi dong anak-anaknya, siapa lagi yang belum hadir, kesian nanti. Coba cek sekali lagi, Bapak Ibu, anak-anaknya yang belum hadir ya. Cicit saya sudah hadir, Pak Basri. Udah hadir malah ya. Ya, teman-teman. Tolong Agung. Tolong Agung ya. Bapak Ibu, coba ya dicekin lagi ya. Mudah-mudahan bisa itu ya. Saya sekarang beberapa hari ini ngelihat Ibu Indah nih kayaknya sama Ayang terus nih kayaknya nih. Wah ya. Selamat datang ya Bapak. Terima kasih Pak udah support ya. Teman-teman ya. Pagi Pak. Iya. Saya berdoa biar pasangan-pasangan kita pada mendampingi kita semua ya, agar kita wah kalau jalani pasangan ini enak banget teman-teman ya. Siap. Terasi. Serasi. Oke ya. Yang belum ada pasangan jangan terlalu khawatir Bapak Ibu ya. Gak apa-apa ya, kita Ada. tetap semangat ya. Cariin Pak yang belum ada pasangan, Pak. Ya Pak Sigit ya. Oke Bapak Ibu sekalian ya, udah jam 7:17 kita akan mulai, kita punya meeting pagi ya. Hari ini berkumpul bersama-sama kita para ortu dan calon ortu ya teman-teman semua. Ya selamat datang buat Bapak Ibu sekalian. Ya, saya berdoa biar semua kesehatan selalu bersama dengan kita ya teman-teman. Ya, ini lagi musim cukup ekstrim ya cuacanya Bapak Ibu. Jadi teman-teman tolong jaga kesehatan. Ya, vitamin-vitamin. Dan kedua Bapak Ibu, kemarin saya nonton satu IG disampaikan bahwa teman-teman lagi musim-musim begini, satu kurangin makan yang manis-manis, yang gula-gula. Dua, Bapak Ibu, karbohidrat juga kalau bisa dikurangin ya, karbohidrat karena dia cukup mengandung gula ya. Jadi ini bukan karena dia ada gula Bapak Ibu, bukan. Jadi memang ternyata survei itu membuktikan kalau kita banyak konsumsi gula itu virus itu cepat berkembang. Itu ternyata vitaminnya virus. Teman-teman, itu ya. Jadi
Kalau lagi nggak enak badan ya teman-teman, lagi kurang fit, flu segala macam ya, kurangin gula-gula, kurangin apa namanya tuh seperti tepung-tepungan, roti-roti juga teman-teman kurangin. Jadi makan apa Pak? Nah kalau bisa teman-teman makannya yang rebus ya. Terus kedua apa kalau nasi ya boleh makan teman-teman. Tapi apa namanya mungkin porsinya dikurangin seperti itu. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini ya agenda kita adalah kita mau sharing tentang pensiun ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mau sharing tentang pensiun. Dari 3 topik yang hari ini kita akan bahas Bapak Ibu. 1 tentang pensiun, 2 itu tentang active income dan passive income. Ya. Nah itu. Jadi saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman ya, sudah pernah punya ini, tapi izinkan saya pada pagi hari ini untuk sharing kepada Bapak Ibu untuk kita punya satu pemahaman terkait pensiun, active income dan passive income di KLPI. Ya Bapak Ibu semua ya. Oke, ini masih masuk terus teman-teman, kita tunggu ya. Bentar. Oke, ya. Masih ada nggak Bapak Ibu anak-anak yang belum masuk nih teman-teman? Kalau materi sudah mulai, saya tidak kasih masuk lagi loh. Galak banget sih Pak Basri. Ya, bukan galak lah Bapak Ibu ya. Agar informasinya tidak terpotong-potong Bapak Ibu. Tunggu sebentar Pak Bas, saya baru nyampe, baru di-share itu linknya ke anak-anak nih sebentar. Ya, 7.20 ya Pak Ibrahim. Sekarang udah 7.19 Pak Ibrahim, silakan ya. Tapi buat Bapak Ibu, jika anak-anaknya tidak sempat hadir, nggak apa-apa. Bapak Ibu tolong sampaikan materi ini kepada mereka ya. Agar teman-teman kita yang berhalangan hadir ya dengan aktivitas, ada yang kerja atau apapun tidak menjadi beban ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dijadiin beban ya, nggak apa-apa. Siap. Ya, siap teman-teman. Ya. Oke, sudah 7.20 ya teman-teman semua ya. Oke, baiklah kita konsentrasi ya Bapak Ibu. Ya kita nggak lama-lama kok, paling 1,5 jam aja. Ya. Dan kedua Bapak Ibu pastikan di sini teman-teman adalah ortu dan calon ortu ya. Bapak Ibu ya, yang masih member Bapak Ibu yang hadir di sini ya kami izin ya untuk Bapak Ibu boleh remove dulu ya. Itu nanti Bapak Ibu yang member jangan takut, itu semua materi ini akan disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai meeting kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Sekalian izin mute ya teman-teman. Oke, ini sudah di-record, sudah di-mute semua. Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Direkam, Pak. Oh, sudah direkam Pak Esmen. Thank you, udah ingetin ya Pak Esmen. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini materi kita pada pagi hari ini, teman-teman. Sebentar. Ya. Jadi ini adalah sebuah informasi yang kita persiapkan untuk Bapak Ibu sebagai modal ya. Jadi kalau kita ngobrol itu ya. Jadi 3 topik, pensiun, passive income dan active income Bapak Ibu ya. Pensiun, passive income dan active income Bapak Ibu ya. Oke, jadi definisi pensiun apa Bapak Ibu ya? Apa itu pensiun teman-teman? Ya, pensiun itu menurut saya Bapak Ibu ya, menurut saya pensiun itu adalah sebuah kondisi atau waktu di mana bekerja bukan lagi sebuah kewajiban, melainkan sebuah pilihan. Ya, jadi antara kewajiban sama sebuah pilihan, Bapak Ibu, ya di situ letak perbedaannya. Jadi pensiun itu adalah ya sebuah kondisi atau waktu di mana bekerja, Bapak Ibu, ya artinya tuh punya tanggung jawab kita, itu bukan lagi sebuah kewajiban, melainkan Bapak Ibu itu adalah sebuah pilihan. Artinya Bapak Ibu boleh melakukan, boleh tidak. Ah itu teman-teman, ya. Jadi itu pensiun seperti itu. Jadi kita punya pilihan untuk mau lakukan boleh, nggak lakukan pun nggak ada yang marahin. Nah itu teman-teman, ya. Ini terbatas sampai dalam yang namanya tanggung jawab. Contoh Bapak Ibu. Pada saat seorang manajer pensiun, ya manajer nih, seorang manajer di sebuah kantor, ia tidak wajib lagi masuk kantor, ya. Kalau dia nggak masuk kantor, dia tidak akan kena SP lagi, tidak lagi melakukan rutinitas yang menjadi kewajibannya. Akan tetapi Bapak Ibu, ia tetap dapat melakukan rutinitas seperti itu. Ya, dia tetap boleh melakukan Bapak Ibu, tetap boleh. Dia boleh melakukan aktivitasnya boleh, tapi sudah tidak akan lagi yang namanya kena SP, ditegur dan sebagainya, nggak ada lagi. Ya, dia melakukan rutinitas seperti biasa tanpa paksaan dan tanpa tuntutan. Nah, rutinitasnya Bapak Ibu menjadi pilihan, bukan lagi kewajiban Bapak Ibu. Ya, jadi rutinitasnya itu sudah lagi bukan merupakan sebuah kewajiban, tapi pilihan dia mau lakukan atau tidak mau lakukan. Nah, dan Bapak Ibu,
Apabila ia tidak melakukan rutinitasnya, itu tidak akan ada dampak apapun terhadap dia, Bapak Ibu. Jadi dia happy aja, ya. Dia melakukan karena itu pilihan dia. Itu definisi pensiun menurut saya, teman-teman. Nah, kedua, jenis-jenis pensiun, Bapak Ibu, ya. Ada pensiun jabatan, ada orang yang pensiun secara jabatan dia udah pensiun. Ada pensiun terpaksa, Bapak Ibu. Terpaksa pensiun itu apa contohnya? Ya, di PHK, ya, terpaksa dipensiunkan, ya, pensiun. Terus ada lagi meninggal, Bapak Ibu. Kalau kita meninggal juga pasti pensiun. Jadi tanggung jawab, ya. Lalu apa lagi? Ada pensiun secara usia, Bapak Ibu. Ada perusahaan-perusahaan tertentu itu mempensiunkan atau tidak lagi menerima karyawan atau tidak lagi melanjutkan hubungan kerja pada saat usia-usia tertentu. Ya. Jadi ada pensiun secara usia. Lalu ada juga pensiun secara status, ya. Contoh Bapak Ibu, ya. Dia udah diputuskan dari pacarnya misalnya gitu, ya. Ada juga. Jadi pensiun secara status. Dan masih banyak Bapak Ibu, ya, pensiun-pensiun lagi tergantung dari kondisi dan situasi. Jadi ini jenis-jenis pensiunnya, teman-teman. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa hubungan pensiun dengan punya uang? Nah, teman-teman, jawabannya antara pensiun sama hubungan tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Apakah orang pensiun pasti punya uang? Jawabannya belum tentu. Apakah punya uang pasti pensiun? Juga jawabannya belum tentu. Ya. Jadi sebenarnya hubungan antara pensiun sama punya uang ya tidak ada hubungan, Bapak Ibu. Ya, seperti itu, tidak ada hubungan. Jadi pensiun aja, ya, punya uang aja. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang berbeda, teman-teman semua. Ya, jadi jangan disaling keterkaitan. Maksud saya jangan dihubung-hubungkan. Tapi Pak Basri, ada orang tuh pensiun punya uang. Nah, Bapak Ibu gini, sewaktu seseorang punya uang, biasanya Bapak Ibu, dia mempensiunkan dirinya dari tanggung jawabnya. Contoh Bapak Ibu. Seorang pengusaha yang sudah punya sistem, Bapak Ibu, dia menyerahkan semua kerjanya kepada karyawannya atau kepada orang kepercayaannya. Secara tanggung jawab dia udah pensiun, tapi duitnya tetap ngalir. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Jadi dia pensiun secara tanggung jawab. Ya, boleh nggak dia masih datang ke kantor? Boleh. Ya, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ya tadi dia kan adalah pemiliknya. Nah, dan dia punya uang, gitu teman-teman. Jadi dia pensiun secara jabatannya, pensiun secara tanggung jawabnya, tetapi uangnya tidak pensiun, teman-teman. Ya, nah itu. Jadi yang perlu kita pahami pagi hari ini bahwa hubungan pensiun dengan punya uang itu tidak ada hubungan sama sekali, Bapak Ibu. Ya, nah teman-teman, itu tentang pensiun. Nah sekarang kita bahas ya mengenai passive income versus active income. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum saya loncat ke sini, apa hubungan pensiun, Pak? Apa korelasi ya antara pensiun dengan kita punya bisnis di air dan ombak, Bapak Ibu? Nah, teman-teman, ya sekali lagi saya minta maaf, memang ini tidak pernah disampaikan. Ini baru sebatas di kepala aja selama ini, ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pensiun di dalam jaringan air, Bapak Ibu, maupun di jaringan ombak itu ada dua. Ada pensiun secara jaringan. Contoh Bapak Ibu, di aplikasi air Bapak Ibu, kita akan pensiun setelah jaringan kita full secara jaringan ya Bapak Ibu ya. Kita ada dua pensiun. Oke, sebentar ya teman-teman, saya izin dulu. Saya izin dulu keluarkan slide-nya sebentar. Nah ini teman-teman. Sebentar ya. Ini saya sekaligus mereview ya teman-teman semua. Ya, nah ini saya jelaskan tentang pensiunnya. Bapak Ibu jangan pusingkan dengan angka-angkanya, tetapi Bapak Ibu fokus sama definisi pensiunnya. Ya, apa korelasi pensiun di dalam aplikasi air dan ombak sama pensiun yang tadi kita sudah dapatkan jelasan, ya. Nah, Bapak Ibu. Nah, pensiun di dalam aplikasi air, Bapak Ibu, ya. Ingat Bapak Ibu. Di dalam aplikasi air ya, ada bonus referral, ada bonus jaringan, dan ada bonus transaksi. Nah, ini dulu teman-teman. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dari ketiga bonus ini Bapak Ibu, yang dimaksud dengan pensiun secara jaringan, nah ini teman-teman. Pensiun secara jaringan itu adalah memiliki jumlah maksimal level jaringan sebanyak 11 level. Artinya, Bapak Ibu, ya saya gedein dikit ya, takut nggak kebaca sebentar. Artinya, teman-teman semua, ya, artinya Bapak Ibu memiliki batas maksimal, ya, atau
jumlah maksimal, Bapak Ibu, ya, jaringan itu sebanyak 11 level. Nah, teman-teman. Jadi total yang Bapak Ibu bisa dapatkan bonus jaringan itu hanya sebatas 11 level. Ini khusus tentang cerita pensiun secara jaringan, yaitu Bapak Ibu lihat, ya, level 1, 2, Bapak Ibu, 11. Nah, ini teman-teman. Ya, ini level, ini jumlahnya Bapak Ibu. Ini jumlahnya. Berarti 1, oh sorry. Ya, ini Anda satunya ya. Anda berarti nolnya ya. 1 berarti 3, teman-teman. Ya, makanya sama dengan 3 dikali ini, teman-teman. Nah, ini. Nah, ya, Bapak Ibu tolong pahami ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara jaringan, teman-teman, secara jaringan, kita semua batas maksimum yang perusahaan kasih kepada kita itu totalnya 11 level. Ya. Mulai dari level 1 jumlahnya 3 orang, dan ingat Bapak Ibu, ini disusun rapi. Disusun rapi. Artinya susun rapi, teman-teman, ya. Jadi ini adalah Bapak Ibu ya, sistem susun rapi. Ya, sistem susun rapi. Artinya ya, disusun oleh sistem Bapak Ibu setelah memiliki referral di dalam susunan referral masing-masing member. Ya. Jadi susun rapi itu adalah sebuah sistem Bapak Ibu yang akan bergerak berdasarkan ya dari referral-referral yang Bapak Ibu susun sendiri. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu kan atur referral sendiri. Dari pengaturan referral, maka sistem akan ambil Bapak Ibu ya cara penyusunan, Bapak Ibu, cara penyusunannya. 1 Bapak Ibu. Ya, sistem melihat ya tanggal berapa dan jam berapa dia bergabung. Itu Bapak Ibu. Jadi sistem susun rapi itu dia cuma dirancang, dia cuma dibuat ya untuk mengetahui kapan member itu terdaftar ya di tanggal berapa dan di jam berapa. Bahkan Bapak Ibu jamnya itu didetail lagi ya, jamnya didetail lagi. Menit ke berapa, detik ke berapa Bapak Ibu. Karena kita sifatnya nasional, bisa jadi ada orang bersamaan daftar Bapak Ibu. Jadi detiknya itu pun Bapak Ibu, detiknya sampai 3 desimal. Misalnya contoh Bapak Ibu, contoh ya. Ya. Contoh. Ada Bapak ABC sama ada Bapak XYZ ya. Ini dua-duanya mendaftar ya tanggal 20 Januari 2025 pukul 9:50 ya titik 10 detik. 20 detik. Jadi kebetulan Bapak Ibu, si Bapak ABC dan Bapak XYZ, Bapak Ibu, dia daftar di detik yang sama. Ya, detik yang sama. Lalu bagaimana sistem susun rapi kerja? Dia cek sampai 3 desimal. Ya, dia cek lagi tuh, 20-nya tuh desimalnya di mana? Bayangin Bapak Ibu, itu hanya bisa dilakukan sistem. Ya. Jadi artinya pada saat kita mendaftarkan diri, kita pencet daftar, Bapak Ibu. Nah, itulah sistem susun rapi langsung kerja. Gitu teman-teman. Ya, kebayang ya Bapak Ibu ya. Jadi sistem susun rapi itu akan kerja ketika kita daftarkan member kita ya, dan dia akan melihat sampai detik itu ke 3 desimal. Ke detik berapa Bapak Ibu dia masuk? Nah, itu teman-teman. Oke ya. Nah, Bapak Ibu saya harus bisa paham. Ya. Jadi teman-teman, susun rapi itu hanya bisa digerakkan, hanya bisa bergerak, hanya bisa bertambah, hanya bisa menghasilkan buat kita pada saat ada orang yang daftarkan member. Nah, itu teman-teman semua. Ya, oke ya, saya berharap pemahaman susun rapinya Bapak Ibu sekalian bisa pahami. Oke, itu yang pertama. Nah, berapa Pak nilainya? Nah, ini teman-teman. Kita masuk ke nilai bonus susun rapi. Nah, sekali lagi, kita hari ini cerita tentang pensiunnya ya, teman-teman ya. Nilai pertama itu 15.000, 14.000,
89.000, 163.000, 435.000, 843, 1,6 juta, 1,7 juta, 3 juta, 9 juta, 27 juta. Nah, ini teman-teman. Ya, sebentar saya pakai format angka dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini totalnya. Bonus ya Bapak Ibu, susun rapi. Tersenggol bayar. Senggol bayar. Jadi bukan berdasarkan full dulu, tidak. Dia masuk satu, dia bayar. Nah, Bapak Ibu, contoh ya teman-teman, contoh ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu bisa dapat gambaran. Ya. Misalnya Bapak Ibu, ya, misalnya ya. Saat ini susunannya ya, teman-teman lihat di sini ada. Nah, ini teman-teman. Nah, ini. Ya, ceritanya ada si A. Ya, ada si A nih teman-teman. Ya, ada si A. Ya, maaf gambarnya jelek Bapak Ibu. Lalu di bawah si A Bapak Ibu, saat ini ya itu ada si A B, lalu ada si C, sebentar. Ada si C dan ada si D. Nah ini, ya misalnya Bapak Ibu, dia sudah ada seperti ini, ada A, B, dan D. Ini saat ini. Nah Bapak Ibu, lalu daftarlah ABC Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu perhatikan, waktu ABC datang, ya Bapak Ibu, ya, sewaktu ABC daftar, maka sistem hanya melihat, Bapak Ibu lihat ya, tanggal dan jam bergabung. Ya, sistem susun rapi tidak melihat dan tidak mau tahu, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ya, sistem susun rapi tidak mau tahu referral siapa, anak siapa, berapa uang yang dia miliki, ya, jabatan dia apa, usia berapa, jenis kelamin apa, dia tidak mau tahu Bapak Ibu. Sistem susun rapi dirancang hanya melihat tanggal berapa, jam berapa, dia disusun dulu. Nah, Bapak Ibu lihat, ketika ABC datang, maka Bapak Ibu, ya teman-teman perhatikan, ya ABC datang, maka ABC ditaruh di sini, mulai dari kiri, karena satu udah penuh 3, mulai dari sini ABC, ya ABC. Bentar, Bapak Ibu. Nah ini teman-teman, ya ABC ini disusun di bawahnya si B, ya. Sebentar lagi teman-teman, ya ini di bawahnya si C. Nah ini teman-teman. Ya, lalu si A ini disusun ya Bapak Ibu. Mereka mungkin tidak saling kenal juga ya di sini. Teman-teman. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Pada saat ABC daftar, sistem susun rapi pindahkan dia tuh ke dalam susun rapi. Maka Bapak Ibu perhatikan, si B ya, apa dampak setelah tersusun rapi? Alias bahasa kita itu tersenggol Bapak Ibu. Tersenggol. Ya. Ya. B dapat Rp5.000, A dapat Rp1.500 teman-teman. Ya. Apa dampak setelah ABC tersusun rapi alias tersenggol? Ya. Dia menyenggol bukan tersenggol, salah, bukan tersenggol, menyenggol. Menyenggol. Nah ini Bapak Ibu. Apa dampak setelah tersusun rapi atau alias menyenggol? Yang terjadi Bapak Ibu perhatikan. B dapat 5.000, A dapat 1.500. Sekalipun A dan B tidak tahu siapa si ABC, ABC juga tidak tahu siapa A dan B, Bapak Ibu. Ya.
Nah, ini cara susun rapi kerja. Nah, lalu Pak, rugi dong Pak kalau begitu. Nah, teman-teman perhatikan. Misalnya Bapak Ibu, lalu daftarlah ABC diajak oleh, ya Bapak Ibu lihat, diajak oleh D. Diajak oleh D. Nah, ini D. Ya, teman-teman perhatikan. Jadi ABC tadi ternyata yang ngajak si D. Tapi si D, ya Bapak Ibu, sudah ngerti nih. Susun rapi itu tidak mau tahu referral siapa, tidak mau tahu anak siapa, tidak mau tahu berapa uang yang dimiliki, jabatannya apa, usia berapa, dan jenis kelamin apa. Sistem susun rapi nggak mau tahu. Sistem susun rapi Bapak Ibu hanya mau tahu, Bapak Ibu lihat ini. Ya, sistem susun rapi hanya mau tahu ini saja Bapak Ibu. Lihat yang warna kuning. Melihat tanggal berapa dan jam berapa. Nah Bapak Ibu, sehingga tersusunlah ABC di bawah si B dan A. Ya, lalu secara otomatis di detik itu juga B dapat 5.000, A dapat 1.500. Nah, perhatikan baik-baik yang dimaksud dengan sistem cari uang. Pada saat ada orang yang kerjakan Bapak Ibu, maka sistemnya bekerja. Nah, sistemnya menghasilkan uang. Itu yang kita maksud sistem menghasilkan uang. Cara kerja ini Bapak Ibu sama persis seperti Bapak Ibu terjadi di Indomaret, Gojek, ataupun dimanapun. Waktu ada orang belanja, Bapak Ibu, waktu ada orang belanja di Indomaret, ya, yang layani karyawan Indomaret, yang belanja adalah orang biasa, tapi ownernya dapat untung. Nah, itu Bapak Ibu. Sama, pada saat kita sudah masuk dalam antrian susun rapi, lalu ada orang yang kerjakan, lalu kita kerjakan Bapak Ibu, di saat itu juga kita mendapatkan hasilnya. Nah, tapi ingat, dibataskan hanya 11 level saja. Tidak boleh lebih dari itu. Kenapa Pak dibataskan 11 level? Bapak Ibu, dengan dibatasi 11 level, maka semua orang punya hak dan hasil yang sama. Punya hak dan hasil yang sama. Ya, teman-teman lihat. Pak, tapi D rugi dong Pak. Kan D yang ngajak. Jangan khawatir Bapak Ibu. Si D, Bapak Ibu, yang D ini, ketika dia mereferral ABC, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Si D ketika dia referral ABC, maka Bapak Ibu, maka ya perusahaan kasih namanya bonus referral. Nah, teman-teman, sebesar 5.000. Nah, teman-teman lihat yang di atas. Nih ya, ada bonus referral, saya bikin dia warna hijau. Ada bonus jaringan, saya bikin dia warna biru. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita mereferral, kita dapat bonus referral. Di saat yang bersamaan, kita sedang bergotong royong susun-susun rapi, ya. Agar apa? Agar bonus jaringannya bergerak. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu minimal hari ini memahami bahwa ya, agar susun rapi ini cepat bergerak, agar susun rapi ini kita paksa kerja terus, yaitu apa? Dengan referral. Oke, itu dulu. Nah, Pak Basri, bagaimana Pak melihat keadilan sistem? Nah, ini dia Bapak Ibu. Bagaimana kita tahu kalau sistem itu adil, Pak? Oke, teman-teman, kita lihat ya, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Saya ambil contoh, Bapak Ibu, ini saya copy dulu ke bawah. Nah, ini ya, saya copy dulu di ke bawah. Oke, teman-teman. Perhatikan baik-baik, ya. Ini level, jumlah, dan nilai. Bapak Ibu, patokan sistem itu di sini, teman-teman. Patokan sistemnya di sini. Perhatikan baik-baik, teman-teman. Pada saat satu orang 001 daftar, maka sistem akan susun rapi nomor 3 di bawahnya. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, pada saat satu daftar, dia tersusun rapi, lalu otomatis susun rapi selanjutnya nyusun 3. Setelah penuh 3, dia turun 9. Setelah turun 9, dia turun 27. 27. Ya, kali 3, Bapak Ibu. 81, 243, 729, 2187. Nah, Bapak Ibu lihat yang ini. Ya, nih saya warna kuningin lagi. Nih Bapak Ibu. Ya, sama persis Bapak Ibu. Ya, sama persis. Ini adalah hasil susun rapi, bukan Bapak Ibu susun. Kalau referral, Bapak Ibu bisa cari sebanyak-banyaknya, karena sistem referral kita matahari. Nah, bagaimana Pak sistem keadilannya? Bapak Ibu perhatikan. Ya, pelan-pelan ya teman-teman. Perhatikan baik-baik. Pada saat 3-nya tersusun, maka 1, teman-teman, sebentar, saya blok dulu. Saya perbaiki dulu formatnya ya Bapak Ibu. Oke, saya bikin kotak dulu. Ah, ini dia teman-teman. Perhatikan baik-baik. Pada saat 1
masuk, lalu 3 tersusun. Ingat ya, susun rapi. Susun rapi artinya sistem yang kerjakan, bukan Anda. Ya, maka 1 dapat 15.000. Bapak Ibu lihat. Ya, nih teman-teman, level 1 15.000. Level 1-nya 001 kan udah datang tuh 3 orang. Makanya 15.000 dia dapat. Ya. Nah, Bapak Ibu, pada saat 9 datang, dari mana Pak 9 datang? Dari referral, Bapak Ibu. Nggak tahu siapa yang ngajak, nggak mau tahu. Maka 3 orang dapat 15.000. Jadi orang yang di bawahnya mendapatkan persis seperti yang didapatkan orang di atasnya. 3 orang dapat 15.000. Tadinya dia sendirian, sekarang 3 orang. Tapi Bapak Ibu, yang 1 dapat tambahan bonus kedua. Berapa bonus keduanya Bapak Ibu? Lihat di sebelah kiri. Nomor 2 berapa Bapak Ibu? 14.000. Ya. Nah ini teman-teman. Dapat bonus yang kedua, 14.000. Oke, teman-teman. Lihat lagi. Kerja lagi kita Bapak Ibu gotong royong. Maka lahirlah 27. 9 kali 3, 27 teman-teman. Maka 9 orang dapat 15.000. Apa yang dinikmati oleh 1 dan 3, 9 juga nikmati. Adil teman-teman. Dan yang 3 orang dapat tambahan 14.000. Sama seperti orang nomor 1. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Orang nomor 1 mencapai level ketiga, yaitu 89.000. Ya, ini Bapak Ibu. Lihat di sebelah kiri. Ya, yang saya blok nih Bapak Ibu. Ia mencapai 89.000. Ya, gitu teman-teman. Apa bedanya daftar sekarang awal sama nanti Pak? Bedanya Bapak Ibu, cuman antriannya saja. Kalau angka semuanya sama. Lanjut lagi Bapak Ibu. Ada orang masuk lagi nih Bapak Ibu. Referral, nggak tahu dari mana. Seluruh dunia daftar 81 orang. Yang 27 orang masing-masing dapat 15.000. Yang 9 orang dapat tambahan 14.000. Yang 3 orang dapat 89.000. Jadi apa yang didapatkan orang atas kita juga dapatkan. Tidak bakal jumlahnya lebih besar, lebih banyak. Tidak bakal juga lebih sedikit. Semuanya sama Bapak Ibu. Itu sistem susun rapi. Makanya tidak boleh diintervensi, dikoreksi sama siapapun. Itu sebabnya kalau salah referral nggak bisa ditukar-tukar. Kenapa? Karena sistemnya langsung kerja. Bagi bonusnya langsung detik itu juga. Nah, Bapak Ibu lihat 001 dapat level 4. Nih, level 4 berapa Bapak Ibu? 163.000. Oke? Ya, teman-teman lanjut lagi. Lahir lagi 243, 81 orang dapat 15.000. 27 orang dapat tambahan 14.000. 9 orang dapat tambahan 89.000. 3 orang dapat tambahan 163.000. Dan yang 1 mulai dapat bonus level 4. Level 5, 435.000. Ya, 435.000. Lanjut ya teman-teman. Lahir lagi 729. Ya, yang ini dapat 15.000. Ini dapat 14.000. Yang ini dapat tambahan 89.000. Ini dapat tambahan 163. 435 dapat di sini. Yang ini dapat berapa teman-teman? Nih, level 6 Bapak Ibu, 843.000. Ya, oke Bapak Ibu, saya lanjut lagi teman-teman. Ya, pelan-pelan. 2187 Bapak Ibu, ya. 729 orang dapat 15.000. 243 orang dapat 243. Ya. Lupa mute Pak Akem. Saya izin mute ya Pak Akem, makasih. Ya. Boleh izin mute ya Pak Akem. Terima kasih Pak Akem. Siap. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, Pak Akem mau izin mute ya Pak Akem. Sip. Ya, maka 81 orang dapat 89. Pak Akem boleh mute? Makasih Pak Akem. Ya. Ini dapat 163. Lalu yang di bawahnya 435, yang ini 843. Nah, teman-teman perhatikan, yang 1 dapat 1,6 juta. Sesuai dengan urutan yang sebelah kiri ya Bapak Ibu. Sesuai urutan yang di sebelah kiri, ya. Lalu lahirlah 6561 Bapak Ibu, ya, dari seluruh Indonesia kerjakan, ya. 15.000 2.000 orang, tambah 14.000 orang 700, 89.000 buat 243 orang, 163 buat 81, 435 buat 27, 843 buat 9 orang, 1,6 buat 3 orang. Dan orang nomor 1 mulai dapat bonus yang ke-7, 1,7 juta. Ya, teman-teman. Lahir lagi 19.683 dikali 3 aja Bapak Ibu ya. 19.683 betul? Ya, 15.000 orang dapat 6.000 orang dapat 15.000, salah. 2.000 orang dapat 14.000, 243 orang dapat 89, dapat 163, dapat 435, 843, 1,6, 1,7, dan ini dapat 3 juta. Ya, lanjut dulu Bapak Ibu ya. Nah, lanjut dulu Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. 59049 ya. 59049 artinya ada 19.000 orang dapat 15.000. 14.000 orang dapat 6.000 orang dapat 14.000.
terus 2.000 orang dapat 89, 700 orang dapat 163, 200 orang dapat 435, ya, dapat tambah 843, dapat tambah 1,6, 1,7, 3 juta, dan ini 9 ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan 59.000 orang, Bapak Ibu. 59.000 orang dapat 15.000, 19.000 orang dapat tambah 14.000, 6.000 orang dapat 89, 2.000 orang dapat 163, ya. 700 orang dapat 435, 200 orang dapat 843, dapat 1,6, dapat 1,7, dapat 3 juta, Bapak Ibu. Dapat 9 juta. Nah, 001 dapat 27 juta. Ya, Bapak Ibu. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Ya, kan jaringan nggak boleh berhenti, Bapak Ibu. Jaringan tidak boleh berhenti. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, jatah setiap orang hanya 11 level, teman-teman. Nggak bisa lebih dari 11 level. Karena sistem udah kunci itu. Ya, jatah 001 lihat. Bapak Ibu perhatikan. Waktu turun ke bawah 531441, ya 177 kali 3, Bapak Ibu. Maka 177.000 orang dapat 15.000, Bapak Ibu. 59.000 orang dapat tambah 14.000, 19.000 orang dapat 89, dapat 163, dapat 435, dapat 843. Ya, Pak Sukron boleh di-mute. Oke, pemenang suke. Ya. Banyak suku permen. Nah, ya Bapak Ibu ya. 1,7 nambahin, 3 juta nambahin, 9 juta nambahin, 27 juta nambahin. Nah, berapa yang didapetin 001 Bapak Ibu? Berapa yang didapetin 001? Bapak Ibu tahu nggak berapa? 0. Kosong, Pak. Hah? 27. Berapa? Tidak. Kosong, 0, Pak. Ya. Nggak dapat lagi. Dapatnya auto renewal. Mulai lagi dari depan. Nggak usah cari orang lagi. Ya, kalau dari jaringan yang pertama dia dapat 0 betul. Tapi proses auto renewal jalan nggak Bapak Ibu? Jalan. 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 Artinya dia mulai dapat lagi Bapak Ibu 15.000-nya lagi. Dia mulai lagi teman-teman. Ya. Ya, teman-teman, perhatikan lagi. Saya tambah satu lagi, tambahin satu lagi. Perhatikan. Yang tadi udah pensiun, udah nggak perlu cari orang lagi. Sudah tidak punya tanggung jawab lagi untuk bekerja. Boleh nggak namain Pak Basri? Boleh, boleh banget. Bantu orang bawah, gotong royong, boleh. Ya, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Lahir lagi Bapak Ibu di sini di bawah ini 531 dikali 3. Ya, sebentar saya bikin dulu dia punya format sebentar. Ini Bapak Ibu. 531.000 orang dapat 15.000, 177.000 orang dapat 14.000, dapat tambah 89, dapat tambah 163, dapat tambah 435, dapat tambah 843, dapat tambah 1,6 juta, dapat tambah 1,7 juta, dapat tambah 3 juta, dapat tambah 9 juta, dapat tambah 27 juta. Sorry, salah. 27 juta. Dia sudah mulai 0 juga, teman-teman. Ya, dia auto renewal lagi, teman-teman. Bapak Ibu boleh perhatikan, mentok sudah full, sudah pensiun secara jaringan. Tidak bisa lebih dari itu. Tidak bisa lebih dari itu. Ya, Bapak Ibu semua. Nah, dan Bapak Ibu lihat ya, apa yang perusahaan berikan dengan susun rapi. Bapak Ibu perhatikan kotak ini, teman-teman. Semua angka sama nggak, Bapak Ibu? Sama. Sama. Inilah keadilan yang perusahaan berikan kepada kita. Jangan khawatir di posisi manapun Anda. Ya, kapanpun Anda bergabung, itu cuma menentukan siapa duluan. Ya tentu dong Bapak Ibu, orang antri duluan dia dapat duluan, wajar. Orang antri duluan dia kerja duluan. Orang antri duluan udah jum duluan. Orang antri duluan udah capek duluan. Jadi dia duluan dapat. Duluan dia. Ya, di situ Bapak Ibu. Itu sebabnya kita harus ngerti antrian. Kalau tidak orang pakai antrian, kalau bayangin susun rapi, dia tanya, ini referral siapa? Referral Pak Basti, udah diatasin. Lah kecilaka kita Bapak Ibu. Ya. Karena dia pakai sistem susun rapi, maka tidak bisa saling serobot. Mohon maaf. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, cara mempercepat agar susun rapi. Bapak Ibu saya mau tanya, nih 1,5 juta ini Bapak Ibu, kalau dikali 3, seminggu 1,5 juta orang referral 3. Perhatikan, rumusnya cuma referral Bapak Ibu. Ya, lahirnya 4,7 nih teman-teman. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lihat baik-baik. Nah, 1 juta orang dapat 15.000. 500 orang dapat. Ulang lagi teman-teman, lakukan seperti itu.
Ya. Dapat lagi teman-teman. Tuh teman-teman. Dapat lagi. Dapat lagi. Dapat lagi. 0. Auto renewal, Bapak Ibu. Auto renewal. Silakan Pak Sunarto. Oke, terima kasih. Pak, dikala level 11 penuh, itu 01 kan sudah pensiun secara referral. Jaringan, Pak. Jaringan. Jaringan. Iya, Jaringan, Pak. jaringan. Betul, betul. Maaf. Ya, nggak apa-apa, Pak. Terus? Jaringan. Pada 02 dan 01, dikala dia dapat, itu pada level nasional di level berapa? 12 ya? Semua ya? Ya, ini Pak. Yang bawah ini, Pak. 531, Pak. Nih. Kan seterusnya lagi, Pak. Nyambung terus, Pak. Nggak putus. 50% penghasilan, Pak. Semua member harus jadi sponsor. Gimana Pak Sunarto? Dikala 01 dikala 01 kan 59049 selesai penuh ya toh, nasional. Ya. Dikala 177 147 Pak secara jaringan. Ini Pak yang di layar ini Pak. Ya. Nih warna kuning ya Pak. Oke, terus dikala 01 pensiun secara jaringan itu manakala nasional sudah masuk di level 12 ya? Nasional level 12 betul Pak. Karena satunya di dia, nolnya di dia, sorry. Oke. Nah, nasional di level 12 di titik pertama. Ya. 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 Kemudian 02 orang kedua dan orang ketiga. Nanti setelah itu ada 3 orang ya yang pensiun. Ya Pak, lanjut ke bawahnya lagi Pak nih. Artinya dia di level di 1594 ya. Di 531 full, yang 3 pensiun Pak. Di 177 kan 1 pensiun. Oke. 531 3 pensiun. Secara jaringan ya Pak. Sip dah. Oke, jelas lanjut. Ya. Oke ya, makasih Pak Sunarto. Jadi Bapak Ibu lihat di sini, tidak masalah Bapak Ibu ada di posisi mana. Dan kenapa Bapak Ibu ada di posisi itu karena perjodohan kita. Perjodohan kita kan baru ketemu, jaringannya udah jalan ya, Bapak Ibu. Ya, ini adalah sistem susun rapi. Nah, Bapak Ibu, yang kita harus ketahui pada pagi hari ini, sama-sama kita harus sadari bahwa cara menggerakkan sistem susun rapi, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Bapak Ibu ya. Rumus cara menggerakkan sistem susun rapi bekerja. Nah, ini rumusnya Bapak Ibu. Rumusnya cuma satu. Satu Bapak Ibu, ya, satu itu registrasi. Ya, sorry. Ya, satu registrasi. Ya, Bapak Ibu. 2 susun rapi. Ini teman-teman. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan nggak bisa diloncatin. Kalau ada registrasi berarti ada susun rapi. Tidak ada registrasi berarti tidak ada susun rapi. Perusahaan sengaja tampilkan jumlah member-member di situ supaya Bapak Ibu nggak perlu tanya lagi. Min, sekarang berapa, titik berapa, nggak perlu. Jadi langsung update di situ. Kita transparan. Ya, nah gitu. Jadi buat Bapak Ibu, para ortu yang pagi hari sudah kumpul, ya, Bapak Ibu kita menyamakan, kita punya pemahaman bahwa Bapak Ibu, ya, di sini adalah sebuah bisnis yang harusnya tidak sulit kalau kita memahami. Bapak Ibu perhatikan, ya, di awal Bapak Ibu, saya pribadi pernah menyampaikan, nih saya ketik di sini Bapak Ibu, ya, daftar 1 kali seumur hidup, Bapak Ibu, ya, ajak 3 atau bahasa kita yes. Nah teman-teman perhatikan, ya, lalu duplikasi teman-teman, ya, dalam sebulan, ya, dalam sebulan, maka Bapak Ibu 12 bulan kita pensiun. 11 bulan waktu itu saya ngomong. 11 bulan pensiun. Ya. Daftar 1 kali seumur hidup, ajak 3 atau yes, duplikasi dalam sebulan. Maka 11 bulan kita pensiun. Nah, Bapak Ibu, saya jelasin maksud dari kalimat ini. Ya, Bapak Ibu perhatikan.
Ini saya, ya gitu saya. Anggaplah saya 001. Pada saat saya masuk sebulan ajak 3, maka Bapak Ibu ada 3 di bawah saya. Ya, ini maksudnya Bapak Ibu ya. Daftar 1 kali, saya daftar, ya 1 kali seumur hidup. Ajak 3, sebulan ajak 3. Hasilnya 3. Duplikasikan. Bapak lihat ya. Ini saya pensiun. Ya. Nah, ya, Bapak Ibu, saya blok dulu. Saya kasih kotak dulu. Oke. Ya, teman-teman lihat. Ya, saya sebulan ajak 3, saya pensiun. Saya pensiun itu artinya Bapak Ibu, saya tidak punya kewajiban lagi, tidak punya keharusan lagi ngajak 3. Ingat ya, bahasa pensiun tadi saya udah jelasin. Tapi ingat, duplikasikan dalam sebulan. Artinya gini, yang 3 orang ini lakukan yang saya lakukan, sebulan ajak 3. Dia 9 orang. Maka 3 orang pensiun. Ya Bapak Ibu. Ya. Duplikasikan. Berarti kan 3-nya sama kayak saya, udah pensiun. Lalu duplikasikan. 9 ajak 3. Sebulan ajak 3. Jadi 27. Ya. Hasilnya 9 orang pensiun. Ya, duplikasikan. 27 sebulan ajak 3. 81. Ya, 27 orang pensiun. Ya, gimana Pak Roy? Siap. Ya Pak. Basri, Ya. terima kasih. Secara sistem, memang kita sudah tahu ini sistem bagus sekali. Jadi bisa menghantarkan orang-orang punya pensiun ke Ya, Pak Roy. depannya. Dan perhitungan ini sudah tidak perlu diragukan lagi lah. Terima kasih, Karena Pak Roy. sesuai dengan apa? Dengan rumusan yang Bapak buat itu tidak ada yang tidak ada yang miss loh. Iya, Pak Roy. Hanya saja kita perlu bicarakan bersama, Pak. Ya. Sudah 1 tahun ini kita sama-sama sudah kerjakan bersama-sama. Dan nampak tidak semua bisa melakukan apa yang disyaratkan oleh sistem. Ya. Misalnya ajak 3 duplikasi dan duplikasikan, ya itu sangat sulit. Ya. Dalam artian sulit itu kenyataannya memang demikian. Betul. Semua punya kepentingan masing-masing. Betul, Pak. Yang penting yes, ya. Investor juga sama, kepentingannya cuma untung. Ya. Lihat ada prinsip-prinsip keuntungan bisnis, ya dia masukkan dana sponsor, apalagi 100%. Nah, yang saya harapkan kiranya sistem ini bisa lebih disederhanakan, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Lebih disederhanakan? Sederhanakan dalam artian tidak 88.572. Ya ini usulan aja ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak Roy. Basri, ya. Tapi saya belum sampai sana, Pak Roy ya. Maksud saya, nanti saya ceritakan itu di bonus transaksi, Pak, di sini, Pak. Ya, ya. Nah, karena artinya bahwa kita semua di sini adalah ingin mendapatkan penghasilan, pastilah. Gitu. Secara cepat, meskipun nilainya tidak besar, terlalu besar. Ya. Tapi kalau tidak melalui proses itu, kita nggak akan pernah punya penghasilan, betul ya, Pak Basri ya? Betul. Yang di Bapak jelaskan, kalau tanpa melalui proses itu, tidak pernah ada penghasilan untuk kita. Ya. Nah, kiranya kebersamaan kita, KANE orang tua dan KLPI, bisa merumuskan sesuatu yang bisa memberikan penghasilan dengan cepat minimal untuk renewal. Sehingga yang dikhawatirkan oleh teman-teman ini, anggota baru maupun anggota prospekan, ya,
bukan hal yang mengerikan gitu. Wah, nggak bisa renewal, belum dapat ini, sudah diblokir. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu Pak Oke, Pak Basri. Roy, terima kasih. Mudah-mudahan ada Siap. solusi. Makasih. Ya. Ya, jadi saya kembali lagi. Thank you ya Pak Roy. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu teman-teman ya. Yang saya maksudkan dengan ini. Ya, thank you ya Pak Roy, tadi masukannya bagus ya, teman-teman. Ya. Ketika kita bisa daftar 1 kali seumur hidup, ajak 3 yes, Bapak Ibu. Jadi itu sebuah paket syarat hak dan kewajiban. Duplikasikan dalam sebulan, maka 11 bulan pensiun. Perhatikan kata-kata daftar 1 kali. Daftar 1 kali seumur hidup itu mengandung arti Bapak Ibu tidak usah pusingkan auto renewal. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi daftar 1 kali seumur hidup, ajak 3 yes, ya. Duplikasikan dalam sebulan, maka 11 bulan pensiun. Bapak Ibu, itu mengandung arti sebenarnya kita daftar cuma 1 kali aja seumur hidup. Seumur hidup, bayar 1 kali. Itu bukan apa namanya tuh sesuatu yang mustahil. Tapi ingat ya Bapak Ibu, duplikasikan dalam sebulan. Kenapa perusahaan bilang duplikasikan dalam sebulan? Karena perusahaan tahu itu harus dilakukan. Kalau kita tidak lakukan, nah Bapak Ibu perhatikan, kenapa dalam 1 tahun Bapak Ibu? Kenapa 11 bulan? Nah ini Bapak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu terusin ke bawah, ya saya cepetin ya Bapak Ibu. Sama dengan 27 kali 3. Ya, 81. Terus nih teman-teman. Ah ini ya. Bapak Ibu perhatikan ya. Berarti yang pensiun ini teman-teman. Tuh teman-teman ya. Ini tanggung jawab kita. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu perhatikan bulannya. Ya, ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh, bulan ke-8, bulan ke-9, bulan ke-10, bulan ke-11 Bapak Ibu. Nah ini teman-teman. Ya. Bulan ke-11 seharusnya kalau kita lakukan ini kita tidak perlu pusing dengan auto renew. Karena Bapak Ibu perhatikan, lihat ya, nggak usah bulan ke-11 Bapak Ibu, perhatikan ini teman-teman. 001 pensiunnya dia adalah 11 bulan. Cerita indah, cerita gampang duplikasi. Maka Bapak Ibu perhatikan, ya saya hapus dulu nih yang ini, 3 orang nih, 3 orang kata saya hapus dulu. Bentar ya. Saya hapus dulu 3 ini. Hapus dulu 3, 3, 3, 3, 3. Oke, teman-teman. Nih. Bapak Ibu perhatikan, pada saat 001 mencapai pensiun, Bapak Ibu, maka total pendapatannya adalah, teman-teman, ya, total pendapatan 001 adalah 43.859. Ya. Apakah 003 nggak bisa bayar auto renewal? Nah, Bapak Ibu perhatikan. Yang 3 orang punya 16.859. Tapi dia belum pensiun jaringannya. Yang 1 sudah pensiun. Yang 3 orang sudah punya 16 juta. Yang 9 orang sudah punya 7 juta. Yang 27 orang, nih Bapak Ibu lihat di sini. Ya. Nah ini, 27 orang udah punya 4 juta, 81 orang punya 3 juta, 243 orang punya 1 juta, 118. Bayangin Bapak Ibu, pada saat 001 pensiun secara jaringan, ada sekitar, teman-teman, 9.841 orang bisa auto renewal. Jadi kan auto renewal 50.000 teman-teman. Ya, sudah bisa auto renewal. Jadi nggak perlu sampai dia mencapai 11 level baru dia auto renewal, nggak perlu. Ya, nih orang nomor 3 kalau sampai di sini kan baru 10 level. Bahkan orang yang di sini 729 teman-teman nggak perlu 11 level, dia cukup sampai di 3 level dia udah bisa auto renewal. Dia punya 118.000. Gimana Pak Sunarto? Pak Sunarto? Ya Pak. Ya. Oke Pak. Mohon maaf kalau hitungan saya salah. Silakan Pak. Di kala level 11 ini berjalan. Ya, ini Pak ya 177 ya, yang warna kuning ya Pak.
Enggak, aku mengulangi dari level 11. Level Ini Pak, 11. level 11 177 ya Pak. Betul ya Pak? Ini Bapak lihat di layar. Biar sama dulu nih, takutnya salah. Level 11 001 ya Pak? Betul. Betul ya Pak Sunarto? Ya. Oke, benar. Terus? Oke. Level sekarang itu level 11 kan di 232 89 berapa ya? 893 ya. Jadi apa ya? Oke, untuk mencukupi pada 59049 untuk di level 11 itu masih kurang 26.156. Pada level 11 berjalan itu di pertengahan bulan 6, saya ingat saya, karena saya masuk di bulan 5. Ya. Oke. Kalau saya average per bulan itu pertumbuhan jaringan cuman 4.000, tidak ada 5.000, 4.699. Ayo kita hitung Pak Roy ya. 4.699. Average Pak, every month. Ya. Oke, kemudian kekurangan kita untuk mencapai 177 di 49 untuk memenuhi 59 ya, 59 aja. Nanti kan ketemunya si 177. Untuk memenuhi 59049 penuh, kalau kita average 4699, maka kita bagi Pak kekurangannya. 26.156. Ya. Apabila kita perjalanan kita just so biasa-biasa saja seperti ini, strategi yang sudah kita sampaikan dan kawan-kawan sampaikan, itu ya seperti ini, meskipun wajib referral 3, misalkan seperti itu. Tapi pada kenyataan, saya bagi dari kita kerja keras sampai yang kerja lemah, empuk, ya, itu 4.699 dikalani masuk di level 11 59049. Nah, artinya kekurangan untuk memenuhi 59049 itu kekurangannya 26.156 dibagi, silakan kawan-kawan yang senang hitung, dibagi 4.699, maka nanti akan 001 itu akan dapat pensiun, atau 59049 itu penuh di 5,5 bulan. Kalau kita hitung Februari, kan itu pertengahan waktu itu ya, pertengahan Februari, pertengahan Maret, pertengahan April, pertengahan Mei, pertengahan Juni. Gitu. Pertengahan Juni itu baru rampung di 59 atau penuh 177 147 Pak. Nah, saya masuk di bulan Mei. Di bulan Mei itu saya masuk 4 keluarga pertengahan tanggal 14. Kemudian tanggal 16 ada apa namanya itu, ada promo yang ibadah. Saya masuk nunggu Pak Dadan untuk biar dia yes. Saya nunggu pada tanggal 23 Mei kalau nggak salah. Ya, pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya, ya. Pada ini kan auto renewal kan 1 tahun toh Pak? Ya. Oke ya, 1 tahun toh. Kalau 1 tahun auto renewal saya itu di bulan Mei, gitu, yang sebelum nambah 7 berapa itu? 7 14 ya. Nah, 7 kota cabang itu auto renewal Pak. Ya. Nah, 7 kali 50 itu 350 kali keluarga saya 4, 350. Nah, dikala terjadi ini pada menurut hitungan saya Pak, nggak tahu kalau itu salah. Apa namanya? Di akun 7 kota cabang tadi, hitungan saya kok belum ada dana untuk auto renewal Pak, karena di sini ada belum naik pada level berikut, pada level 12. Kalau dinaik di level 12 pada titik berapa saya masuk itu baru saya ada dana Pak. Oke, pertanyaan Bapak adalah kenapa auto renewal
Auto renewal, pertanyaan saya, apakah tidak ada kesulitan semua member dikala nanti 1 tahun itu dikala dia titiknya itu belum mendapatkan penghasilan, itu banyak Pak, hitungan saya tapi ya Pak, mohon maaf ya, hitungan saya banyak akun-akun yang mereka auto renewal belum ada dana Pak. Ya, jadi pertanyaan Pak Sunarto adalah, bulan Mei Pak Sunarto daftar, sampai hari ini belum turun level. Apakah nanti waktu nanti bulan Mei Pak Sunarto bakal ada saldo untuk renewal gitu kan Pak? Karena menurut Bapak bakal banyak orang yang punya tidak saldo renewal, betul ya Pak? Iya, oke. Betul, Gitu ya, Pak? betul. Nah gitu. Cara saya hitungannya oke. gitu. Nah, karena kalau kita average perkembangan 4,6, 4.609 every month, maka akan ketemu di bulan 6 Pak. Ya, Gitu, oke Pak Pak Sunarto. Sunarto. Saya izin jawab ya Pak Sunarto. Oke, boleh monggo. Ya, makasih. Pak Sunarto, perhatikan yuk teman-teman, kita belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu semua, kita belajar sama-sama. Teman-teman perhatikan, susunan grafik atau tabel yang di depan Anda saat ini adalah sebuah angka yang nilainya pasti dan sangat jelas sekali. Untuk mendapatkan angka ini pun juga sangat jelas sekali. Kita harus ngapain? Ya, contoh Bapak Ibu, Ya. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Jika saya lapar, saya makan. Kan gitu Bapak Ibu. Jika saya mau pensiun, Bapak Ibu, jika saya mau mendapatkan hasil-hasil ini, ya, perusahaan udah kasih tahu, daftar 1 kali, referral 3, duplikasi. Jadi dikasih tahu nih teman-teman. Oke. Nah, lalu teman-teman, lihat, Bapak Ibu tidak makan. Ya, Bapak Ibu tidak makan. Pertanyaannya adalah, kenapa Bapak Ibu lapar? Tidak ada yang dimakan. Karena tidak makan. Nah, tadi kan Pak Sunarto tanya, Pak Sun. Pak Sun tanya gini, Pak Sunarto ya. Pak, saya daftar bulan Mei. Tapi dari bulan Mei sampai hari ini, Pak, ya, itu belum cukup untuk auto renewal. Dan saya takut nanti di bulan Mei, saya dan ribuan orang yang lain tidak cukup juga, Pak, untuk auto renewal. Betul nggak, Pak Sunarto? Gitu ya? Ya. Nah, menurut Pak Sunarto dan teman-teman lain, jawabannya mesti gimana biar mereka cukup punya saldo auto renewal? Referral. Nah, saran Pak Nono referral. Kalau menurut Pak Sunarto sendiri gimana? Nah, sebentar. Mungkin Pak Matius mau sampaikan sesuatu. Gimana? Apa Pak Sunarto? Ya, penghasilan referral lah. Oke, sama ya. Gimana Pak Matius? Mungkin Pak Matius mau kasih masukan? Siap. Begini Bapak. Ya. Untuk pensiun itu saya kira tidak harus menunggu di level 11. Di level 5 saja pensiun, sehingga banyak anggota yang pensiun, masyarakat bisa melihat bahwa anggota KLPI walaupun pensiunnya itu hanya 10 juta atau 15 juta, tapi kan sudah menjadi kenyataan pensiun, sudah lebih besar daripada pensiunnya pegawai negeri yang golongan 4C kan. Begitu loh Bapak, maksud saya itu. Sehingga betul Pak Matius ya. Itu yang diminta masyarakat, bener tah pensiun, bener tah. Itu Bapak, terima kasih. Ya, betul Pak Matius, semua minta pensiun. Pensiun itu Pak, kalau PNS itu 30-40 tahun. Harus kerja tiap hari, masuk kantor, absensi, lakukan tugas dan tanggung jawab Pak Matius. Kalau dia tidak lakukan tugas dan tanggung jawabnya, dia bisa kena SP, kena pecat, tidak jadi pensiun Pak Matius. Betul Iya nggak, Pak, Matius? ini bisnis orang. Kita mencari orang sudah berbulan-bulan ini macet Bapak, karena mana begitu Bapak. Sulit untuk meyakinkan orang kalau pensiunnya yang di level nomor 1 aja nanti bisa tahun-tahunan, nanti bisa macet ini. Saya sudah Jadi menurut Pak Matius solusinya apa Pak Matius? Dalam? Ya, menurut Pak Matius solusinya apa? Solusinya, kalau dari sistem yang saya jelaskan di KLPI kan gini sistemnya. Menurut Pak Matius solusinya apa? Kalau biar kita bisa pensiun, nggak perlu sampai puluhan juta lah, ya 5 juta aja cukup lah. Nah gitu Pak Matius. Itu satu. Yang kedua, untuk auto renewal itu sama dengan tutup poin. Oleh sebab itu, karena kita sulit mencari orang,
janganlah diblokir, tetapi dikasih waktu atau digeser. Jika orang itu belum bisa, ya otomatis kegeser yang auto renewal berikutnya. Begitu Bapak, jangan diblokir. Mencari orang susah loh Bapak ini. Jadi Pak Matius, menurut Bapak sistemnya gimana Pak? Bapak sudah tersusun rapi nih Pak. Misalnya contoh nih, Pak Matius ada di sini. Contoh ya Pak Matius ya, kita bahas dulu ya. Pak Matius di sini. Lalu di bawah Bapak ada Basri Pak. Terus Basri nggak ada duit Pak untuk auto renewal. Terus di bawah Basri ada misalnya Pak Sunarto misalnya ya. Pak, kan Basri nggak bisa auto renewal Pak. Digeser Basrinya Pak maksudnya. Pindahin Pak Iya, Sunarto ke digeser atas. oleh Pak Sunarto yang auto renewal. Nunggu panjenengan bisa auto renewal. Jadi tidak usah diblokir begitu. Jadi maksudnya si Basrinya Pak Sunarto-nya suruh nunggu Pak Basri dulu sampai bisa auto renewal baru di auto renewal Pak. Enggak, otomatis yang belum ya digeser yang sudah auto renewal. Cara begitu. gesernya gimana Pak? Cara gesernya? Manual. Pak Matius, nih perhatikan baik-baik Pak Matius. Sistem susun rapi dikerjakan oleh sistem. Tidak Betul. bisa dimanipulasi Pak. Jadi maksud Pak Matius, gak apa-apa, ini kan pendapat ya kan, nama kita belajar. Maksud Pak, jadi pada saat Pak, sebentar ya teman-teman, pada saat Pak Basri tidak bisa auto renewal, maka Basri Pak itu kan harus akunnya dia tuh kan harus membagikan komisi Pak. Betul. Kalau dia tidak diblokir, artinya Pak perusahaan nombok Pak. Perusahaan mesti bayarin Basri untuk supaya si Basri bisa auto renewal. Nah, apa Pak akibat perusahaan nombok Pak minus 50.000? Yang terjadi adalah Pak Matius kan pasti dapat komisi dari Basri. Ya. Nah, setuju nggak Pak Matius? Menurut Pak Matius, jika ada satu orang tidak bisa auto renewal, maka semua member tidak boleh WD dulu. Setuju nggak Pak? Iya, setuju. Setuju? Iya. Jadi Bapak kalau gitu, gini Pak. Kalau gara-gara satu orang, akhirnya seluruh ribuan orang nggak bisa WD. Setuju Pak? Tidak setuju. Nggak apa-apa. Tidak setuju. Nggak, kita ngobrol dulu ya Pak Matius. Maksudnya gini, ini kan kita lagi belajar pemahaman sistem. Jadi ini bukan cerita Bapak Ibu, saya nggak makan bawang, lalu saya nggak usah pakai bawang, nggak bisa. Ini kan sudah ada, teman-teman, sistemnya tuh udah kayak gitu. Kalau dikasih dia minus, jadi ada usul nih Bapak Ibu. Udah Pak Basri harusnya diutangin dulu. Oke, diutangin dulu. Waktu ngutangin satu orang, 10 orang, 11 orang dapat bonus Bapak Ibu. Pulsa harus dibeli, kan sistem. Perusahaan nombok. Kalau ada 1.000 orang nggak bisa auto renewal, perusahaan nombok 1.000. Bapak Ibu, kita nombokin 1.000, perusahaan scam. Lalu yang pensiun siapa? Rungkan. Kebayang ya Bapak Ibu? Jadi di sini makanya kita harus cek. Kalau menjawab pertanyaan Pak Sunarto tadi, menurut saya loh Bapak Ibu, menurut saya kita harus masing-masing sih setiap kita nih dari pertanyaan Pak Sunarto. Kita cek yuk jaringan kita stucknya di mana. Jaringan kita itu yang di mana tidak jalan referralnya. Nah, Bapak Ibu jangan marahin dia. Bapak Ibu panggil, kita edukasi. Kita kasih tahu dia, di sini tuh sebenarnya cukup kita referral 3 aja loh. Tapi abis itu kita duplikasiin. Gitu teman-teman. Jadi kita kasih dia pemahaman. Ya kita ini lagi. Saran Bapak Sri. Saran Bapak Sri. Pak Suyando gimana? Ini kalau dari sistem itu cukup bagus. Kami yakin ya untuk itu. Hanya saja solusinya kalau menurut saya solusinya kalau selama ini yang mendapatkan pulsa itu di level 5. Dengan kita majukan di level 4 dapat pulsa itu sudah menjadi pemacu untuk opini publik itu langsung ini cepat dapatnya. Karena di level 5 dan seterusnya oke lah udah aman ya. Tapi kalau bisa dimajukan di level 4 satu level aja. Kita bukan menuntut pensiunnya Pak. Tapi dengan adanya dapat pulsa itu udah nilai plus. Itu menurut saya. Oke, terima kasih. Nanti Pak Suyato masalah belanja kita tunggu ya, Januari ini kita launching merchant air. Jadi nanti teman-teman gak usah nunggu dari pulsa. Ya, dari beli pecel lele pun bisa. Pergi salon pun bisa Pak Suyatno.
Ya, seperti itu Pak Syarno. Oke, terima Ya, kasih, Pak. siap Pak. Pak Sunoto gimana? Iya, siap. Terima kasih waktunya yang Siap, Pak diberikan Sunoto. sama saya. Jadi kalau saya itu ya bukan kebetulan ya, mungkin Pak Sun sudah menjadi jodohnya Pak Basri karena punya visi dan misi yang sama ya Pak. Amin, amin Pak Jadi Sun. Ya. saya sangat setuju dengan sistem yang sudah ada. Jadi Kenapa tuh Pak? Setujunya solusinya kenapa Pak? bagaimana supaya kita itu bisa untuk pensiun bareng. Ya, kita tingkatkan gotong royong secara jaringan. Kenapa saya mengatakan tingkatkan sistem gotong royong secara jaringan? Karena dalam sistem jaringan itu komunikasi akan tidak terputus. Contoh, saya punya anak sudah saya berusaha, saya bimbing, saya didik sudah bisa, yes. Tetapi di sini setelah saya amati, jangan bangga dengan yes. Kalau cuma yes akan stagnan, akan berhenti, hanya sampai di situ. Nah, supaya yes-nya itu dari level ke level ke level ke level itu bisa jalan gimana? Ya, yang jelas pembinaan. Makanya dengan adanya ketua HK, ketua KANE itu sangat-sangat luar biasa yang ada di sistem di sini. Karena apa? Karena walaupun saya datangnya lebih dahulu, tapi penghasilan untuk dengan orang yang baru atau cicit saya belum tentu sama. Bahkan untuk penghasilan harian lebih besar cicit saya. Karena saya nggak punya referral. Tetapi saya bersyukur bisa bimbing 3 kaki, saya bimbing bisa jadi jenderal, 3 kaki itu pensiun, ya otomatis saya pensiun. Ya, jadi intinya ayo kita untuk memahami, nggak perlu pinter tapi paham. Di sini saya yakin yang namanya gotong royong itu ada skill yang berbeda-beda. Contohnya saya bisanya hanya senyum, hanya tertawa, tapi saya punya jiwa loyal dengan KLPI. Ya, nggak repot. Masalah pendaftaran ulang saya juga nggak repot. Saya punya keyakinan yang kuat. Lah dari anak cucu cicit saya berkembang, saya dapat bonus jaringan. Nah, kalau sudah dapat bonus jaringan otomatis kan bonus itu bisa untuk daftar ulang gitu Pak Basri. Betul. Jadi kalau hanya untuk mempertahankan orang satu yang sudah mati, itu kata Pak Milton itu benar. Kita menyponsori, jangan menyponsori orang mati. Kalau tidur masih oke lah, dia kecapean ya tidur biarin. Nah nanti setelah kita nggak punya pekerjaan, yang tidur kita bangunkan. Hanya gitu aja Pak Basri. Ya, mungkin saya bisanya hanya senyum-senyum tertawa terus selama ini Pak Basri, maaf. Ya, terima kasih Pak Sunoto. Jadi kalau dari Pak Sunoto intinya ya kita terus edukasi melalui HK gitu ya Pak Sunoto ya. Oke, terima kasih ya Pak Sunoto ya. Nah, Pak Romo gimana Pak Romo? Silakan Pak Romo. Sebentar ya Pak Roy. Terima kasih Pak Basri. Siap Pak Romo, gimana Pak Romo? Ya. Saya sependapat dengan Pak Sunoto ya. Karena memang kalau di awal kita ini kan orientasinya ring 1 kita dan ring 2 kita keluarga. Betul ya Pak Basri? Betul Pak. Supaya mempercepat. Nah, tapi ini membawa dampak buat kita. Dalam artian gini, misalkan saya gabung, saya ajak istri 2 anak. Ya. Otomatis yang menjalankan tetap saya. Betul ya? Betul. Nah, ini yang jadi kendala. Apalagi nanti kalau di ring 2-nya kita saudara. Ini akan jadi beban lagi. Jadi berdasarkan perjalanan waktu, saya di HK ini dari saat ini baru 2 orang yang aktif Pak Basri. Jadi kita memang perlu waktu untuk mengedukasi, membuat mereka paham dan membuat mereka mau jalan. Itu tugas kita utama sebetulnya. Alhamdulillah mereka sudah bisa mereferalkan orang, mengajak orang, walaupun yang di ring 1-nya itu keluarga. Cuma saya tekankan mereka yang di ring 2-nya itu minimal orang yang mau
belajar, mau jalan, insya Allah itu pasti akan berkembang. Tapi kalau tetap keluarga kita sendiri yang jalankan berat, Pak. Jadi Iya. memang perlu proses. Yang terpenting kita harus rutin mengadakan HK dan tidak bosan mengedukasi. Karena saya yakin mereka pasti akan bertumbuh dari 2 orang, mungkin minggu depan atau minggu berikutnya itu pasti 3-4 orang mereka pasti akan aktif. Saya kira itu saja sih Pak Basri, supaya Siap. kita bisa bersama-sama untuk menjalankan ini supaya tidak melambat. Itu sih Pak Basri. Terima Siap kasih. Pak Romo, siap Pak Romo, makasih ya. Jadi dari Pak Romo intinya ya ini pengalaman menurut saya nyata ya. Jadi memang betul ya yang kita kan pasti daftarin di air itu Bapak Ibu memang anak kita, keluarga kita daftarin duluan. Jadi makanya ada paket keluarga. Nah, ketika kita ajak keluarga kita nggak bergerak, maka itu jadi tanggung jawab kita jalanin. Nah, kecenderungan banyak orang ya dia mengiaskan keluarga, habis itu sudah. Nah, itu Bapak Ibu, itu yang sering terjadi. Nah, kenapa terjadi perlambatan? Ya teman-teman, kita di sini tidak cari benar salah, tapi kita mau cek jaringan. Yuk kita check up kontrol jaringan. Jaringan kita di bawah, stucknya di mana? Nah gitu teman-teman. Jadi jangan ngurusin yang 20.000, 3.000. Nanti kita mau mikirin aja, aduh sakit kepala. Ya gitu. Tapi Bapak Ibu ketika kita cek ke jaringan kita, oh ada stuck di sini. Oke, kita beresin di situ. Nah maksud saya di situ. Ya, begitu kurang lebih kali Pak Romo ya. Ya setuju Pak. Tuh, Dengan oke, Pak makasih. Basri. Ya, Pak Ya. Romo. Oke, silakan Pak Roy. Gimana Pak Roy? Ya, terima kasih Pak Basri. Ya, Pak. Jadi kita harus bedakan ya. Dalam sistem itu ada cara, ada target yang akan kita capai. Bagaimana mencapai targetnya ya dengan referral. Tapi tentunya setiap tahun kita juga harus evaluasi. Ya mungkin setiap bulan lah kita harus evaluasi apa yang sudah kita capai, bagaimana sistem ini bisa berjalan dengan baik. Artinya dengan baik itu adalah bagaimana bisa menghasilkan uang bagi kita semua. Betul Pak Roy. Nah, seperti yang disampaikan Pak Sunarto, bukan Pak Sun ya, Pak Sunarto yang di Lampung. Itu adalah perhitungan berdasarkan data yang Bapak sampaikan kepada kita. Betul. Ya kan? Pencapaian ada 200.000 orang, 80% mati semua, ya kan? Hanya mengajak keluarga karena ada fasilitas yang disediakan oleh perusahaan, ikut 700 meskipun nggak cari orang, nah itulah masih bisa dapatkan pensiun dari tiga akun misalnya begitu. Betul, Pak. Nah itu orang-orang akhirnya tidak mau bergerak menunggu fasilitas tersebut, sehingga 15% sampai 20% lah yang bergerak. Dan hitungannya tadi Pak Sunarto sudah jelaskan bahwa kita ini rata-rata anggaplah 5.000 per bulan. Dengan 5.000 per bulan pertambahan member baru, itu kan sudah bisa dihitung berapa lama ya. Jadi jangan asal kerja ya, nggak tahu arahnya kemana, nggak tahu kapan mau pensiun ya, mau 10 tahun, mau 20 tahun. Nah, itu berbeda dengan pegawai negeri. Karena pegawai negeri itu sudah jelas pekerjaannya, sudah jelas jangka waktunya. Nah itu yang kita ingin bicarakan Pak Basri. Nah, menurut Pak Roy sendiri, bagusnya gimana Pak? Kalau menurut Pak Roy sendiri? Saya sih melihat ada pola sistem yang perlu disederhanakan Pak Basri. Ya saya belum Contohnya tahu gimana ya. Pak? Contohnya gimana? Sederhanakan. Saya catat ya Misalnya Pak. Jangan dicoret ya, Bapak Ibu. 88572 itu disederhanakan. 88. Contoh lah seperti aplikasi ombak. Ya. Kita bisa terapkan sistem aplikasi ombak seperti di ombak. Gitu. Nah, sistemnya seperti apa? Ya, Pak Basri yang ahlinya dalam merumuskan hitungan-hitungan itu. Tunggu Pak, maksud saya apa hubungannya sama 88572 Pak? Maksudnya ya jumlahnya terlalu panjang Pak, terlalu panjang ya kan. Tadi Pak Sunarto sudah detail menghitung, ya kan. Untuk aling saja itu butuh waktu
berapa itu? Nanti mungkin Pak Sunarto bisa detail Oke, Pak Roy sebentar ya, menjelaskan. Pak Roy saya potong ya, Pak Nono bentar saya kasih Ya. tahu. Coba Pak, gini, Pak, saya ambil contoh ya Pak, kita pendekkan aja ya Pak, misalnya Pak, nggak usah 8. Jadi sebenarnya 88572 itu kan bonus transaksi nih Pak. Sebenarnya kita di sini nih lagi bonus jaringan tuh 177 147. Ya, tapi nggak apa-apa. Coba ya Pak Roy, saya coba sederhanakan seperti yang Pak Roy lakukan. Bener nggak? Coba, bener ini nggak menurut Pak Roy ya? Coba ya Pak. Jadi kan kalau sekarang kan Pak totalnya 11 level. Berarti kalau satu bawa 3 kan Pak, yang satu dapat 15.000. Betul nggak Pak Roy? Sama dulu nggak nih? Iya, iya. Betul. Kalau 9 kan jadi ini 3 orang dapat 15.000, ini orang dapat 14.000. Betul nggak Pak Roy? Ya, betul. Lalu kalau 27 kan ini berarti kan 9 orang 15.000 dan ini 14.000 Pak Roy. Ya. Nah, maksud Pak Roy dipendekin aja sampai segini aja, nggak usah 11 level. Ya, kita harus hitung dulu, ya kan? Saya nggak bisa hitung saat sekarang, masih belum bisa hitung berapa jumlahnya. Tapi yang maksud saya, poinnya adalah bonus jaringan yang 45 juta, Pak. Kita sependekkan, gitu loh. Iya, enggak, kan gini Pak Roy. Ini kan kita, ini Pak Roy lihat nih. Ini di depan ini Pak Roy. Perusahaan kan sudah hitung Pak, dari uang pendaftaran itu kan kita bagikan seperti ini Pak. Ya. Nah, maksud Pak Roy kan nggak usah sebanyak ini. Artinya kan dikurangin Pak, dipotong nih Pak. Misalnya contoh segini nih Pak, yang nggak usah sampai 2.000 lah. Kita hapus aja Pak, segini. Betul ya Pak? Ya, ya. Nah, Betul, kalau betul. Nah, Pak, kalau kita bikin segini, artinya, bener nggak Pak? Saya takut salah tangkap ya, kita samain dulu. Artinya berarti Pak, nggak perlu 11 level, hanya 6 level aja cukup ya Bapak Ibu. Setuju nggak? Pak Roy, betul nggak Pak Roy Ya. kayak gitu? Benar ya? Ya. Berarti intinya gini, Betul. coba level 1, level 1, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6 aja. Sampai sini aja Pak Roy ya. The bonusnya, nggak usah, Ya, ini ya. nggak perlu lagi lah ya. Ya. Oke. Nah, oke ya teman-teman. Karena kan ini di forum ya. Saya tanya dulu teman-teman nih. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau ternyata levelnya segini aja. Pak Sunarto Tapi silakan. jumlahnya- Pak Sunarto coret. Pak Sunarto gimana Pak Sunarto? Bener nggak? Jadi kita 6 level aja nih di akhir. Nggak usah sampai 11 level. Jadi ya 11, pokoknya 7 sampai 11 dihapus aja. Betul nggak gitu Pak? Benar nggak Pak? Ya, sebenarnya masalah setuju dan tidak setuju, Pak. Itu menurut hitungan Pak Roy, itu mempercepat hitungan. Nah, kalau itu sampai level 6 itu, ntar jumlahnya berapa tak? Ini saya di jalan Pak masalahnya. Berapa totalnya itu kalau level 6? Berapa ribu itu? Ini Pak, level 6 cuma 1092 orang Pak. Oke, 1092 orang. Artinya, kawan-kawan semuanya, saya tahu arahnya Pak Basri. Penghasilan kita ya di bonus transaksi nanti akan terpotong sedikit memang, cuman revolving Pak, revolving putarannya itu lebih cepat dibanding kalau kita mengumpulkan jumlah kelompok pembeli setianya itu 88572, itu lebih cepat dibanding itu, jangan hanya gitu Pak. Oh, Makanya tunggu ya, bener-bener lihat dulu ya, teman-teman. Ini kita ngobrol ya, sebentar dulu. Saya coba tanya dulu. Ini ada teman yang lagi itu tadi dari siapa ya? Pak Nono, gimana Pak Nono? Tadi ibu Nyoman nggak jadi ya? Pak Nono gimana? Pak Nono begitu. Ibu Ani gimana? Ya, terima kasih Pak Basri. Ibu Ani. Seandainya teman-teman ini setuju dengan usulan Pak Roy dengan di level ke-6, artinya kita sudah pensiun, ya kita sama-sama sepakat dengan angka yang tidak sebesar yang ketika kita 10 level. Pertanyaan saya gini Pak Roy, Pak Basri, apakah nanti ke depannya ketika air ini sudah berkembang jauh lebih baik dengan member yang berlipat-lipat-lipat, apakah nanti akan bisa dimungkinkan untuk di setup ulang Pak, bahwa untuk sekian level yang masuk pertama itu nanti pensiunnya bisa di-upgrade lagi, ditambah lagi menjadi ke level 10 itu Pak, karena menurut saya kalau itu dilakukan dengan sistem di IT itu bisa berjalan, tetapi apakah itu mungkin gitu loh Pak Basri? Ini Pak, kemasan besarnya seberapa, kecilnya berapa, harganya berapa Pak? Ada? Punya Pak, tujuannya sasar. Oke, nih Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Saya coba jelasin pelan-pelan ya.
Jadi teman-teman, apa bedanya 11 level sama 6 level? Ya, lihat teman-teman. Misalnya contoh nih, tadi kan saya gambarkan 11 level pensiun ya. Sekarang kita lanjut dulu. Ini boleh nggak Pak Sun? Ini yang merah-merahnya dihapus dulu. Yang merah-merah, garis-garis merahnya Pak Sunarto. Thank you. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi kita anggaplah dulu pensiun kita 6 level aja. Jadi Bapak Ibu ya kita anggap. Bapak Ibu lihat ya. Berarti kan nanti waktu di sini teman-teman, waktu mencapai level 7, level 7 ini kan jumlahnya 2187 ya Bapak Ibu, betul ya? Ya. Berarti kan teman-teman perhatikan. Waktu 2187 di sini artinya 729 orang dapat 15.000. Lalu 243 orang dapat 14.000. 81 orang dapat 89. 27 orang dapat 163. 9 orang dapat 435. 3 orang dapat 843. Selesai pensiun. Yang ini udah nggak dapat lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu kira-kira inginkan seperti itu? Menurut tunggu. Yang menurut Pak Roy dan Pak Sunarto, betul nggak begitu Pak? Saya pastiin dulu, saya takut salah. Permisi masuk dulu, Pak. Oh, gimana Pak Nono? Silakan. Menyambung dari Pak Roy. Pak Roy tadi level 10 terlalu dalam, gitu ya. Kalau bagi saya, bolehlah sampai level 10 dengan syarat robot itu diaktifkan, begitu. Jadi tidak masalah kalau andaikan robot tidak bekerja, maka saya usulkan sampai level 9. Solusinya kita olah dalam bonus transaksi. Kan banyak transaksi itu. Jadi sampai level 9 pensiun itu KPS luar biasa uangnya itu. Gitu. Oke, sebentar Pak Nono, sebentar. Jangan keluar jauh, nanti kita pusing. Kita coba ini dulu. Saya tanya Pak Roy dan Pak Sunarto, mohon maaf ya. Kira-kira betul nggak ini yang dimaksud Pak Roy dan Pak Sunarto? Hanya 6 level saja. Jadi kalau nanti 2187 datang, berarti 700 orang dapat 15.000. 243 orang dapat 14.000, 89, 163, 43, 83. Jadi yang 0 udah nggak usah dikasih lagi. Betul nggak kayak gitu, Pak? Ya, seperti begitu sistemnya Pak Basri ya. Secara nominalnya pun ya kita tarik Pak. Nah tariknya gimana? Saya kan nggak tahu rumusan perhitungannya sistem di situ. Tapi intinya teman-teman ingin dalam waktu tidak terlalu lama ya adalah yang disebut nama uang pensiun itu ya 500.000, 1 juta, 2 juta. Gitu. Itu aja sih Pak poinnya. Ya, nah, itu, Pak Roy dan Pak Sunarto, kalau kita bikin 6 level, lalu semua orang dengan cara yang sama, ajak keluarga lalu stuck tidak referral, kira-kira ini tetap bisa berjalan nggak? Enggak. Ya tentunya pasti kalau kita bicara tidak bekerja ya tidak sampai Pak. Ya, nah, apa artinya bedanya Pak Roy, dengan sistem yang sekarang? Pak Roy, sistem kalau yang misalnya sekarang diubah nih sistemnya, buat itu semua kan duplikasi sempurna. Betul. Ya, kita kalau bicara kembali lagi ke duplikasi yang sempurna, itu pasti nggak pernah ada yang sempurna. Tapi kalau sistem itu menghasilkan uang dengan cepat, tanpa kita suruh pun mereka akan bergerak dengan cepat. Itu aja Pak, sederhananya seperti itu aja. Betul Pak Roy, yang sederhana seperti itu dan kebanyakan yang sederhana seperti itu scam Pak. Karena nggak kuat nahannya Pak. Nah, scam tidak scam itu satu, ya perusahaannya amanah apa enggak. Kedua, sistemnya jangan dibikin scam, ya kan? Semua kan bisa Coba dihitung, Pak Roy, Pak. boleh nggak saya usul gini? Tolong maksud saya kasih saya contohnya perusahaan yang amanah itu gimana dan sistemnya dibikin nggak scam gimana? Kalau semua member maunya kerjanya seadanya, tapi habis itu dia bisa pensiun dengan duitnya gede, dengan modal 50.000. Ya enggak lah, enggak seperti itulah Pak Basri. Nah, jadi kan Bapak bilang tadi. Enggak seperti itu. Ya mana ada Pak sekarang kita mau sampai 6 level minta 45 juta kan ya nggak masuk akal. Permintaan saya kan nggak begitu. Bukan 45 juta. Saya kembali ke topik yang Bapak dan Pak Sunarto sampaikan bahwa jangan panjang-panjang, segini aja cukup. Nah, Pak. Iya, disesuaikan aja Pak, dikeluarkan dihitung dulu sama Pak Basri, ya kan? Oh ini keluarnya sekian, gitu loh Pak maksudnya.
Kan Bukan kita mau Pak cari Roy. Jadi solusi, gini Pak Roy, mohon ya kan? maaf banget teman-teman Bukan semua. Saya ini kan bukan yang duduk benar makan yang salah. tidur. Bukan Pak Roy, sorry. Pak Roy, saya pahami dulu teman-teman. Mohon maaf banget. Pak Roy harus ngerti dan teman-teman harus ngerti bahwa saya ini kan bukan duduk ngitung nanti habis itu keluarin yang baru bikin lagi. Bikin satu sistem, ya Bapak Ibu boleh tanya sendiri. Seribut apa semal apa itu pertama. Kedua, Bapak Ibu Paham Pak. Saya juga paham Pak. Pembuatan sistem gak gampang Pak. Paham saya Pak. Jadi Sangat gimana paham. Pak Roy bagus? Ya, sangat paham. Artinya kalau dibuat seperti misalnya ombak, ya, dengan kalau ombak kan 500.000, air yang versi yang 50.000, tentunya kan nilainya pun kecil. Tapi itu yang diharapkan oleh teman-teman. Berarti Bapak maunya Ada kalau di air tidak ada menghasilkan. bonus transaksi Pak, maunya bonus jaringan aja gitu. Ya, Kan sudah kembali ada lagi ombak Pak. Pak. Kalau Bapak bilang seperti ombak kan sudah ada ombak. Maksudnya Nah, Bapak iya, Bapak Bapak butuh kan yang udah ada ombak tapi ombak, versi murah ya Pak? artinya bisa dibuat sistem seperti ombak, kan begitu. Nggak, Pak, bikin Ya kan? sistem nggak murah. Maksud saya gini loh Pak Roy. Pak Roy waktu bilang bikin sistem, yang itu tuh maksud saya, kan Pak Roy bilang paham. Oke, Pak Roy paham. Sekarang Pak Roy, menurut Pak Roy, maksudnya bikin ombak yang versi lebih murah gitu Pak Roy? Ya, kurang lebihnya seperti itulah, Pak. Oke, nah teman-teman kurang yang di sini lebihnya seperti ortu kane, calon ortu, mau nggak kita patungan bikin? Enggak. Yang ada aja Pak, tapi kita lebih benar-benar kerjanya gitu loh Pak. Kerjanya. Gitu. Gimana Bu Aneng? Nggak, maksud saya kan kita bikin sistem itu kan satu pasti nggak murah dan tidak mudah. Nggak apa-apa Pak, saya ajukan. Tapi teman-teman mau nggak? Teman-teman Ya mau udah nggak gini kita? aja lah Pak Basri, begini aja lah Pak. Gimana Pak Roy? Kalau Bapak nggak bisa merubah sistem air, ya kan, artinya kan sudah ya kita jalankan sesuai itu aja, kan begitu. Jadi kita Iya, nggak perlu panjang lebar ngomong yang lain-lain saja, ya. Artinya KLPI tidak bisa menyediakan yang lebih sempurna daripada air, begitu aja. Betul, Dan Pak. solusinya adalah itu tanggung jawab dari member untuk pensiun. Betul, Tidak ada Pak. hubungannya dengan KLPI. Kan begitu aja poinnya, ya. Betul, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya, siap, Pak Roy. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kembali seperti biasa saya katakan. Betul Bapak Ibu, kita kan punya pemikiran, punya ide-ide. Tapi maksud saya, kita akan nyatakan bahwa sistem KLPI ini menurut saya misalnya tidak sempurna atau tidak baik ketika semua berjalan apa adanya, normal, tapi tidak menghasilkan. Nah, itu saya setuju. Tapi kalau sekarang kan kita pelajari bahwa yang terjadi saat ini adalah stagnan itu terjadi pada saat kita daftarkan keluarga, keluarganya nggak di-yes-kan. Atau di-yes-kan keluarganya, habis itu dibiarkan. Jadi dalam hal ini menurut pendapat saya, kita di KLPI bukan lagi gagal sistem. Bukan sistemnya perlu dirubah, tapi cara kerjanya yang perlu dirubah. Nah, salah satu hal yang saya lakukan agar cara kerjanya berubah adalah apa? Memberikan training dengan menambah wawasan dan pemahaman. Agar Bapak Ibu waktu prospek tidak hanya jual anti blokir, tidak hanya jual lu duduk aja di sini pasti pensiun, enggak Bapak Ibu. Kita datang dengan sebuah konsep menceritakan bahwa ini loh sistemnya gitu loh. Ya. Ya gitu. Sebentar ya Pak Nano dan Pak Sunarto ya. Jadi gitu. Jadi teman-teman ya, jadi perlu kita seragamkan dulu ya gitu. Jadi kalau memang yang namanya ngerubah sistem seperti tadi Pak Ibu Ani bilang, bisa nggak ini dipendekin dulu nanti dipanjangin? Bisa Bu. Tapi semuanya kan ada cost, ada biaya. Nah kalau auto renewal yang setahun sekali 50.000 aja berat Bapak Ibu. Lalu kita minta perusahaan nanti rubahin lagi. Nah itu kan menurut saya sama kayak Bapak Ibu gini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu saya datang ke rumah Bapak Ibu. Ya, saya mau numpang makan, numpang tidur. Lalu saya lihat kamarnya kurang bagus. Atau kamarnya kebagusan deh terlalu mewah buat saya. Saya minta tolong Bapak Ibu, tolong kasurnya dibikin yang biasa-biasa aja. Nanti kalau saya udah nggak nginep di sini, kasurnya baru dibagusin. Contohnya ya Bapak Ibu, ini sorry nih, ini penangkapan saya. Kalau tidak sesuai dengan yang tangkapan Bapak Ibu, saya mohon maaf. Cuman intinya teman-teman yang saya mau sampaikan adalah kita coba lakukan tugas kita dulu, pemahamannya ditingkatkan, cara prospeknya kita perbaiki, ya teman-teman. Kita lakukan duplikasi dulu. Ya, bisa dengan para ortu kita datang. Nah sekarang contoh nih Bapak Ibu, kemarin ada yang usul,
Bandung anti blokir, Lampung anti blokir, udah kita kasih. Pertanyaannya, apakah bisa orang yang minta pendapat itu buktikan? Yang minta pendapat, minta usul. Nanti bentar lagi yang minta usul kasih usul lagi. Pak, harusnya ini juga, Pak. Pak, harusnya ini juga, Pak. Nah, Bapak Ibu, kalau kita selalu yang datang tuh usulan, dan usulan. Jadi kita kapan pensiunnya? Nanti sistem belum jadi, belum selesai diproses. Ya, kita suruh rubah lagi. Nanti rubah lagi. Hilang suaranya. Suaranya hilang. Kepental kali, Pak. Sama pensiun. Nah, dalam proses itu kami menyadari tidak semua orang bisa terima dan setuju. Betul. Kami sadari itu. Nah, makanya Bapak Ibu, kita yang sudah bergabung di sini, kita samakan dulu pemahamannya. Ini loh cara KLP mempensiunkan kita adalah sistem susun rapi kepada semua orang. Kita kerjakan masing-masing referral, dan referralnya juga dikasih standar. 3 orang seumur hidup, tapi duplikasi. Seperti itu. Jangan itulah. Gimana Pak Nono? Terima kasih Pak. Nah, dengan Lampung di bebas blokir, nah ini merupakan tolok ukur. Anti blokir akan merupakan tolok ukur, akan menjawab apa yang tadi Pak Roy ajukan, ya, keberatan dalam referral. Kalau Lampung dalam tempo 1 tahun nggak berjalan itu kabina-bina, kalau bahasa Sunda mah keterlaluan gitu ya. Kalau Lampung tidak bisa mengantarkan ada yang pensiun. Nah ini sistem udah oke Pak. Oke, yang jadi masalahnya tadi duplikasi 1 orang dapat 3 itu belum berjalan, gotong royong. Makanya untuk gotong royong ini di KPS itu ada yang pandai, ada yang bodoh. Jadi maksud saya bagaimana caranya orang yang kurang kemampuan dalam menginformasikan itu kebanyakan tidak bisa memanfaatkan kepada orang-orang yang lebih dulu paham. Itu hanya diam aja gitu, nggak bisa mempertemukan dan tidak bisa memanfaatkan seperti di base camp gitu Pak. Ini memang bukan kesalahan sistem, kata saya. Ini sistem bagus sekali. Hanya di bidang gotong royongnya itu yang memasukkan anak dan cucunya itu tidak bertanggung jawab. Jadi hanya sebatas. Ya, nggak apa-apa Pak Nono. Ya gitu. Jadi hanya sebatas yes saja gitu. Padahal yang sudah di yes itu butuh yes dan seterusnya. Nah ini pertanyaan, kapan Lampung mulai ACC di bebas blokir? Terima kasih. Iya Pak, memonya Pak. Hari ini Pak, kemarin sudah ditandatangani Pak. Hari ini udah masuk ke inbox harusnya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, siap. Ya Pak Nono ya. Oke, Ya. Alhamdulillah. Pak Purnomo gimana Pak Purnomo? Oh iya Pak, menggaris bawahi bahasa bagus, memang betul-betul bagus, nggak ada yang ragu itu. Yang pertama. Yang kedua, awalnya memang diantara mungkin dulu-dulu itu miskomunikasi, artinya daftarkan anggota keluarga, daftarkan saudara, daftarkan. Nah sekarang sudah masa sampainya auto. Coba kalau 700 14 cabang itu. Kalau di bawah kita itu sudah 20 orang, 30 orang. Sementara dia nggak tahu mungkin sebagian kalau ada model auto. Ya, memang berat juga, apalagi perjalanannya macam ini. Terus kita kerjakan aja, memang usul-usulan itu tadi bagus. Intinya cepat, dan cepat. Saya usulkan kira-kira Kane dan Ortu ini
untuk membahas yang kemarin itu Pak, yang sponsor 100 itu kira-kira ada berapa orang, bisa nggak untuk mempercepat pendorongan itu? Gitu aja lah Pak. Makasih. Siap Pak Bodo. Oke, siap. Ya, Pak Darmawan tolong ya untuk perwilayahnya Pak Darmawan untuk kasus untuk ini teman-teman. Ya. Ya, oke, sebentar nih Pak Manyus ada nanya apa? Sebentar saya baca di grup chat ya. Oke, maaf saya keluar Pak Momon. Oke, Bu Wayan bagus sekali kalau semua bisa duduk 3. Oke, makasih Pak Wayan, Pak Ibrahim solusinya. Oke, makasih Pak Ibrahim, Pak Matius. Oke, level 5 aja boleh. Ya, marilah kita bekerja berjalan dengan Tuhan. Amin ya. Bu Marta, Bapak sih kalau belum ada hasil di Kota Majalengka sementara member ini masuk bulan 5, kalau ada dana belum ada masuk apakah tetap diblokir? Kalau belum Pak Basri, kalau belum ada hasil di Kota Majalengka sementara member ini masuk bulan 5. Kalau ada dana kali ya. Kalau ada dana belum ada masuk apakah tetap diblokir, Pak? Kalau ada dana belum ada masuk. Nah, Bu Marta saya bingung nih. Kalau ada dana belum ada masuk, maksudnya tuh belum ada dana maksudnya ya, Bu. Nanti di reminder, Bu, kalau benar itu ya, Bu, kalau memang ini kalau tidak ada dana di reminder oleh admin, Bu. Ya, itu. Ibu Titin, oke. Maaf ya Pak, suara terputus-putus. Oke, nggak apa-apa Ibu Titin. Beda ombak Pak, karena modal 5. Oke, Bu Francisca, transaksinya aja Pak. Nah, ini nanti ya Bu Francisca ya transaksinya. Yuk, kita kerjakan bareng-bareng dan terus tanamkan orang-orang yang sudah kita pahamkan. Oke, makasih Pak Ibrahim. Pak Manyos, maaf karena sinyal. Ya Ibu, nggak apa-apa Ibu. Makasih ya Bu. Maaf karena sinyal kurang bagus Pak, izin tanya lewat chat aja. Info terkait pengajuan merchant air dan transaksi biar member lebih paham. Oke. Ya, untuk merchant air, Pak, merchant air sekarang sifatnya pengajuan ya, Pak. Diajukan aja merchant-merchantnya ke admin yang ada di inbox, teman-teman ya. Inbox ya, yang belakangnya 1970 itu merchant air. Nah, kalau untuk transaksinya, Bapak Ibu, kalau di aplikasi Ombak kan ada saldo belanja. Ya, di aplikasi Ombak ada saldo belanja. Bapak Ibu, di sini bisa tukar voucher. Kalau kemarin di beberapa voucher itu saya lihat minimal 50.000. Tapi kalau di merchant air nanti, Bapak Ibu, itu belanjanya itu benar-benar kayak Bapak Ibu pakai OVO dan GoPay. Bapak Ibu datang ke merchant, Bapak Ibu belanja di situ, bayar pakai air. Nah, bedanya di situ aja. Jadi tidak ada minimal-minimalnya. Dan itu termasuk dalam kategori transaksi harian. Yang dimana ketika kita transaksi, kita bagi komisi ke bawah, 10 referral. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, Pak Manusia, itu jawaban saya. Nah, teman-teman, ya, saya lanjutin dulu bahas saya dulu ya Bapak Ibu ya. Tadi kita cukup bahas itu ya, cukup seru teman-teman. Ya, sekali lagi untuk masukan-masukannya tetap saya tampung dulu ya Bapak Ibu. Nanti coba dipikirkan lagi solusinya gimana. Sementara ini Bapak Ibu ya, tadi udah disampaikan juga Pak Roy bahwa kita punya tanggung jawab masing-masing ngeberesin jaringan kita masing-masing dulu. Kita coba dengan jalan itu dulu ya. Oke. Nah, passive income adalah active income adalah kerja dapat uang, kerja dapat uang, kerja dapat uang, tidak kerja tidak dapat uang. Kalau passive income artinya kerja satu kali dapat uang berkali-kali Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, 5 kesalahan tentang passive income yang banyak orang tidak pahami. Dengan memahami kesalahan-kesalahan ini Bapak Ibu, Anda bisa membangun passive income dengan cara yang benar, aman, dan menyenangkan. 1, Bapak Ibu, kesalahan pertama, passive income itu tidak sepenuhnya pasif Bapak Ibu. Nah, itu kita harus pahami dulu. Passive income tidak sepenuhnya pasif. Artinya, usaha awal penting. Tetap membutuhkan usaha awal untuk membangun passive income. Passive income tidak muncul begitu saja, Bapak Ibu. Contohnya membangun YouTube channel. Ya, contoh lagi yang kedua, affiliate marketing yang selalu ada ngomong, klik kandang kuning, keranjang kuning. Nah, itu Bapak Ibu. Dan investasi properti tetap membutuhkan waktu dan usaha. Ya, kalau kita mau investasi properti, kita cek dulu letaknya strategis enggak, harganya berapa. Terus kita cek lagi ke PUPR ini area hijau apa bukan, area orange atau bukan Bapak Ibu. Jadi yang passive income itu artinya tetap harus kita kerjakan Bapak Ibu. Ya, harus ada usaha awal yang memang harus kita kerjakan. Itu passive income. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, passive income itu bukan cara cepat kaya teman-teman. Ya, passive income itu bukan cara cepat kaya, bukan. Passive income itu membutuhkan proses, ya, butuh waktu dan konsistensi untuk membangun passive income. Ya, jangan berharap kaya instan karena semua butuh usaha dan waktu. Dibutuhkan strategi yang tepat dan langkah-langkah yang konsisten. Jadi memang dalam membangun passive income, Bapak Ibu, artinya belum tentu kita tuh kayanya cepat. Kayanya pasti, tapi kayanya belum tentu cepat. Karena dia butuh proses, butuh strategi, butuh langkah-langkah yang konsisten. Ya, contohnya Bapak Ibu, membangun YouTube channel.
Membangun bisnis online dan berinvestasi butuh waktu untuk menghasilkan income. Bikin YouTube Bapak Ibu harus rajin-rajin bikin konten ya. Harus rajin-rajin sharing. Tolong ya like, subscribe dan share Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi butuh waktu, butuh langkah-langkah, butuh proses-proses yang harus kita lakukan secara konsisten Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga, kesalahan ketiga apa? Bapak Ibu, ya, kalau passive income harus punya modal besar. Tidak, Bapak Ibu, tidak perlu modal besar. Kita bisa membangun passive income dengan modal kecil. Misalnya dengan saham murah ya. Ada saham Bapak Ibu yang murah-murah, 500.000 Bapak Ibu sudah bisa beli saham. Buat channel YouTube Bapak Ibu sudah bisa gratis teman-teman. Ya, Bapak Ibu mulai belajar bikin konten, ngedit video, bikin gambar gitu. Sudah banyak aplikasi-aplikasi mendukung hal itu. Ya, affiliate marketing ya, Bapak Ibu jadi marketing ya. Jadi Bapak Ibu membantu toko-toko dalam menjual. Jadi di TikTok atau di media sosial Bapak Ibu tinggal tambahkan keranjang kuning. Nanti setiap orang belanja dari situ Bapak Ibu dapat untung ya. Atau menulis e-book. Nah, Bapak Ibu punya pengalaman. Bapak Ibu tulis tuh secara online. Ya, lalu Bapak Ibu kirim. Ya, banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang membantu kita untuk menambah kita punya pengalaman. Nanti Bapak Ibu kalau orang menarik Bapak Ibu baru bisa kenakan biaya. Oh, untuk download selanjutnya bayar ya. Itu banyak sekali yang lakukan itu dengan cara bikin seminar-seminar gratis lalu sekarang berbayar Bapak Ibu. Oke. Terus apa lagi Bapak Ibu? Ya, di dalam passive income Bapak Ibu, kita berharap punya modal kecil hasil besar. Ya, bisa nggak? Bisa banget Bapak Ibu. Kuncinya konsisten dan berfokus. Anda bisa memulai dengan modal kecil dan mendapatkan keuntungan yang besar. Ingat, seiring waktu berjalan Bapak Ibu. Ya, jadi nggak langsung hari ini tanam besok tumbuh, nggak bisa Bapak Ibu. Ya, itu passive income. Yang keempat, mengabaikan resiko. Bapak Ibu passive income tetap punya resiko. Kita jangan pikir kalau passive income itu tidak ada resiko. YouTube channel Bapak Ibu ada resiko, dia diblokir bisa. Atau misalkan YouTube-nya bermasalah bisa. Ya, jualan juga Bapak Ibu, misalnya pilih properti, udah Pak cari ahli, teman-teman, bisa ada resiko gagal, bisa ada resiko sepi. Ya, contoh di Jakarta Bapak Ibu itu ada Roxy Square. Sebelahnya Roxy Mas. Roxy Mas itu Bapak Ibu rame banget dengan penjual. Tapi pas bikin Roxy Square, bangunannya lebih gagah, tempatnya lebih besar Bapak Ibu, tapi tetap sepi. Jadi tetap yang namanya passive income itu ada resiko. Ya, jadi kita harus tidak boleh mengabaikan itu. Kita harus tetap melihat dan kita berantisipasi. Oh, kalau ini bagaimana cara mengatasinya, teman-teman. Yang terakhir kelima, Bapak Ibu, passive income itu ya kesalahannya tidak memelihara aset. Jadi Bapak Ibu ingat, pendapatan apapun kita Bapak Ibu harus melakukan perawatan terus-menerus, harus dirawat. Passive income itu butuh perawatan dan pengelolaan agar tetap menghasilkan. Contohnya properti harus dirawat di maintenance agar nilai tidak turun. Ya, channel YouTube harus diupdate agar konten-konten tetap relevan. Ya, nggak bisa kita bikin konten-konten jadul aja, nggak bisa Bapak Ibu. Kita lihat sekarang lagi rame orang suka apa nih ya, Bapak Ibu. Waktu itu saya lagi suka nonton konten-konten orang latah. Nah, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu perhatikan deh sekarang, kalau di YouTube atau di IG, Bapak Ibu cari satu topik, nanti semua topik itu muncul sama Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi lihat misalnya contoh bahan bangunan, nanti semua konten bahan bangunan Bapak Ibu muncul di depan. Ya gitu Bapak Ibu. Jadi dia mengikuti Bapak Ibu, ya. Dia terus update Bapak Ibu, ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, memelihara aset tidak memelihara aset itu adalah aktivitas konsisten. Jadi konsistensi dalam merawat, mengembangkan aset pasif itu penting. Ya kenapa? Karena kalau kita rawat, kita konsisten, maka passive income itu juga akan terus berkelanjutan. Ya, ada maintenance. Nah, kalau kita kaitkan di tempat kita, namanya auto renewal Bapak Ibu. Ya, auto renewal ya. Oke, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Satu, Bapak Ibu, carilah passive income, bentuklah passive income itu sesuai minat. Ya. Sesuai minat, sesuai hobi. Agar kita tuh jalannya enjoy, teman-teman. Ya, dua apa? Pelajari mendalam, pemahamannya perlu Bapak Ibu. Ya. Waktu kita mau melihatnya ada sebuah peluang passive income di dalam sebuah bisnis, Bapak Ibu harus pelajari secara mendalam. Kenali dulu, oh caranya begini, resikonya ini. Oke? Nah, terus dampak buruknya seperti apa? Teman-teman harus pelajari secara mendalam. Dan yang terakhir adalah fokus dan konsisten. Jika Bapak Ibu sudah pelajari secara mendalam, menurut Bapak Ibu ini worth it untuk diperjuangkan, Bapak Ibu harus fokus dan konsisten. Harus Bapak Ibu. Kenapa? Dengan kita fokus, konsisten, disiplin, maka itu akan memberikan hasil yang maksimal kepada kita Bapak Ibu semua. Ya. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya apa?
Pensiun di PT Kreasi 5 Pilar ada 2 jenis. 1 pensiun secara jaringan, 2 pensiun secara bonus jaringan. Secara jaringan Bapak Ibu kita pensiunnya itu di 11 level. Ya, 11 level Bapak Ibu kita sudah pensiun. Lalu secara bonus jaringan Bapak Ibu ya, kita di situ mendapatkan bonus-bonus dari hasil pembentukan susun rapi teman-teman. Ya, aplikasi Air dan Ombak adalah sebuah sistem penghasil uang, penghasil income, passive income, harus dirintis dan dikerjakan teman-teman. Ya, harus dirintis dan dikerjakan. Ya, lalu setelah itu baru kita pensiun dan kita bisa menikmati Bapak Ibu. Ya, nah ini proses bisnis Ombak, registrasi, ada bonus referral, bonus jaringan, sponsor dan auto renewal, alias daftar ulang 6 bulan sekali. Dan Bapak Ibu yang kedua proses bisnis air ya, mulai dari registrasi, bonus referral, bonus jaringan, bonus transaksi ada 3, transaksi wajib, transaksi rutin, dan transaksi harian. Transaksi yang tadi Bapak Ibu beli pulsa, beli token adalah termasuk dalam transaksi wajib. Ya, transaksi rutin belum Bapak Ibu. Rutin itu akan berjalan pada saat Bapak Ibu sudah mendapat pendapatan rutin. Nah ya, udah rutin tuh 2 juta tiap bulan udah rutin. Nah Bapak Ibu baru mulai namanya transaksi rutin. Terus ada transaksi harian. Transaksi harian itu nanti Bapak Ibu bisa belajar di merchant air. Ya, lalu wajib sponsor dan auto renewal teman-teman ya. Ada wajib sponsor dan auto renewal. Nah, selesai Bapak Ibu. Nah, materinya udah selesai disampaikan pada pagi hari ini Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, semua materi-materi ini Bapak Ibu terima secara APBN. Ambil positifnya, yang bermanfaat Bapak Ibu pakai, yang negatif Bapak Ibu tinggal silakan langsung dibuang aja. Ya teman-teman semua. Ya, terima kasih atas responnya hari ini ya buat Bapak Ibu semua. Ya, jangan kaget, jangan aneh Bapak Ibu, dalam sebuah Zoom, dalam sebuah bisnis itu selalu ada perdebatan. Ya, itu hal yang biasa. Itu artinya kita peduli. Itu artinya Bapak Ibu, kita memahami dan mau belajar terus. Ya, teman-teman semua. Ya, jadi buat teman-teman ya yang tadi kasih pendapat ya, yuk no hard feeling ya Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar, sama-sama berproses. Kenapa Bapak Ibu? Sekalipun kita punya beda pendapat, punya beda sudut pandang, teman-teman kita punya satu tujuan, yaitu kita pengen pensiun. Kita pengen sama-sama sejahtera di sini. Sekalipun kita punya cara-cara yang berbeda, punya strategi-strategi yang tidak sama Bapak Ibu, percayalah Bapak Ibu, pensiun dan punya pendapatan secara pasif di akhir atau di masa pensiun kita itu adalah sebuah keinginan kita. Ya, teman-teman semua. Baiklah, itu dari saya. Tadi Pak Esmen tanya materi bisa Pak? Oke, Bu Ani. Warna ke kagelong. Dari apa? Terkait usul saya sistem 1 5 level. Tolong ditunjukkan angkanya minimal bisa. Level 3 aja bisa Bu ya. Level 3 aja udah bisa auto renewal Bu harusnya. Oke. Selanjutnya masuk sistem 2. Tentu penghasilan amat sangat besar, sangat mungkin bila dikenakan biaya untuk maintenance sistem. Oh ya Bu, siap. Ya Bu Ani, terima kasih masukannya ya. Pak Esmen nanti materinya bisa kita share, bisa ya, nanti untuk untukannya ada. Ya, siap. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya harus undur diri dulu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, terima kasih atas keterlibatan Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu jangan lupa selalu APBN, ambil positif dan buang yang negatif teman-teman semua. Oke, ya salam sukses, selalu jaga kesehatan, salam 5 pilar Bapak Ibu. Salam 5 pilar. Sampai jumpa di hari yang sama, gelombang yang sama. Terima kasih Pak Basri. Salam 5 pilar. Terima kasih semua. semua. Bapak Ibu.